The Strongest System, Bab 721, Telapak Tangan untuk Memerintah Dunia. Kata-kata besar, teknik kaisar hijau dan putih. Tiba-tiba, semburan cahaya terang bersinar saat pusaran kekuatan mulai membesar. Dari pusaran kekuatan ini, berkas cahaya hijau yang berbentuk seperti spanduk ditembakkan, menyeret seluruh dunia ke dalamnya. Ledakan, telapak tangan raksasa jatuh dari langit. Setiap jari mengandung energi yang sangat besar ketika serangkaian naga kekuatan melingkari ujung jari itu sambil melolong, menggeram, dan melahap. Sekarang Lin Fan berada dalam kondisi kultivasi ini, dia tidak lagi membutuhkan sikap apapun. Setiap gerakan yang dia lakukan mencakup semua keahliannya. Dengan All to One, segudang keterampilan dipicu dan digunakan dengan satu pemikirannya. Retakan, 5 jari di telapak tangan mengganggu dunia. Pusaran yang sangat kuat itu mulai meledak saat melakukan kontak dengan jari Lin Fan, tanpa ada ruang untuk perlawanan. Meremas jari-jarinya, seolah-olah Lin Fan sedang meremas seluruh dunia di tangannya. Melihat ini, Kaisar Hijau tercengang. Dia tidak percaya bahwa pria di hadapannya ini akan mampu menekan semua gerakannya. Mustahil. Darah terkuras dari wajah Kaisar Hijau. Membalikkan tubuhnya, cahaya hijau dalam jumlah tak terhingga memancar keluar, berubah menjadi banyak sosok roh Kaisar Hijau. Masing-masing roh Kaisar Hijau ini memiliki kondisi budidaya surgawi tingkat 4 mereka sendiri. Dikelompokkan bersama, mereka seperti formasi yang sangat besar. Mereka bersifat mitos, dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Namun, bagi Lin Fan, mereka tidak lebih dari macan kertas. Apa yang tidak mungkin? Berbaringlah untuk yang mulia. Lin Fan menamparkan sekali lagi, dan roh Kaisar Hijau yang tak terhitung jumlahnya meledak tanpa perlawanan. Faktanya, mereka bahkan tidak sempat menangis. Bam! Area penjagaan bergetar saat Kaisar Hijau terhempas ke tanah akibat serangan telapak tangan Lin Fan. Seluruh tubuhnya pecah, dan darah segar menyembur kemana-mana. Huff! Bertingkah begitu berani di hadapan yang mulia hanya dengan sedikit kekuatan. Mencari kematian. Lin Fan menginjak tubuh Kaisar Hijau dengan tatapan menghina di matanya. BOOM. Kerumunan itu meledak menjadi tidak percaya ketika mereka menatap dengan mata terbelalak pada segala sesuatu di hadapan mereka. Mereka tidak menyangka Kaisar Hijau yang sangat kuat itu akan kalah dalam 3 gerakan dari lawannya. Bagaimana mereka bisa mempercayai hal ini? Kaisar Hijau telah kalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Hijau adalah makhluk tingkat surgawi tingkat 8. Keterampilan pamungkas Kaisar Hijau juga merupakan keterampilan tingkat atas. Pada saat yang sama, ramuan universal miliknya jauh lebih kuat daripada tingkat surgawi-surgawi rata-rata manapun, 8 makhluk negara bagian. Ini besar, ini besar. Sekarang tentara revolusioner telah menginjak-injak 3 partai besar, pemberontakan mereka tidak dapat dihentikan. Semua orang yang sebelumnya meremehkan tentara revolusioner mulai memahami bahwa kebangkitan tentara revolusioner sudah terjamin. Hanya saja pemberontakan mereka membuat mereka mendapat 3 musuh yang kuat juga. Partai Berserk Dragon dan Partai Dewa Pedang masih bisa ditangani. Masalahnya adalah Partai Kaisar Hijau di sini. BEAST. Lepaskan aku. Aku akan membunuhmu. Pada saat ini, Kaisar Hijau yang telah mempertahankan ketenangannya tidak dapat melakukannya lagi. Sekarang dia diinjak oleh seseorang, bagaimana dia bisa mentolerirnya? Ekspresinya sangat jahat saat ini. Bola mata Liu Qiangwei tampak seperti akan keluar. Dia akan menjadi konyol sekarang. Tidak kusangka Kaisar Hijau yang sangat kuat ini akan terinjak-injak. Ini tidak terbayangkan. Bunuh aku. Ho ho. Awalnya, Yang Mulia hanya bermaksud memberimu pelajaran dan mengampuni nyawamu. Tapi, karena kamu telah memicu niat membunuh terhadap Yang Mulia, kurasa aku tidak bisa menahanmu lebih lama lagi. Tapi sekali lagi, surga itu penuh belas kasihan. Yang Mulia bukan orang yang bisa membunuh tanpa pandang bulu. Bagaimana kalau begini, Yang Mulia akan melatihmu menjadi budakku, sehingga kamu bisa mengindahkan perintah dan panggilanku. Lin Fan terkekeh. Namun, bagi semua orang, tawa ini sangat menakutkan. Berlatih sebagai budak, itu bahkan lebih buruk daripada membunuh Kaisar Hijau. Itu benar. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mengapa pengawas belum muncul? Teman-teman, lihat.
Dia ada di sini. Menggunakan kekuatan seseorang untuk menyelesaikan duel pribadi dilarang di tempat yang dijaga. Tentara revolusioner telah melanggar ketertiban di tempat yang dijaga, dan secara teori, harus disingkirkan. Sebuah suara serius menerobos kehampaan dan terdengar. Saat mereka mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan nafas lega. Semuanya baik-baik saja sekarang karena pengawas ada di sini. Pada saat yang sama, saat mereka mendengar bahwa tentara revolusioner akan disingkirkan, mereka menjadi tenang. Ini juga merupakan semacam tanggung jawab terhadap pihak-pihak lain di tempat penjagaan bahwa pihak seperti ini yang akan memperebutkan perselisihan apapun akan disingkirkan. Apakah pengawas kecil sepertimu adalah seseorang yang bisa ikut campur dalam cara tentara revolusioner menjalankan bisnisnya? Mata Lin Fan tertuju pada pengawas saat aura dominannya memancar keluar. Melebarkan jari-jarinya lebar-lebar, dia meraih dunia. Ayo turun. Dalam satu tarikan napas, jari-jari Lin Fan meresap ke dalam kehampaan dan menyeret keluar pengawas dari dalam dengan paksa. Kurang ajar. Pengawas sangat marah. Tidak disangka akan ada orang yang begitu berani di dalam area penjagaan. Pengamat di sekitarnya melihat bagaimana Lin Fan berani menyerang pengawas dan sepenuhnya mengakar. Gila, pria ini pasti gila. Dermawan. Ini dia lagi. Yang Mulia Sakya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada semua yang ada di hadapannya. Setiap kali ada perselingkuhan untuk suatu tindakan besar, Dermawan Lin akan selalu memanfaatkannya. Tidak ada kesempatan bagi biksu malang ini untuk memamerkannya sama sekali. Pemimpin partai kita sangat tangguh. Dia bahkan punya nyali untuk memukul pengawas. Itulah tentara revolusioner kita. Begitulah seharusnya sikap tentara revolusioner yang mendominasi. Saat ini, aku bahkan hampir menangis. Sambil meraih pengawas di tangannya, Lin Fan memutar matanya. Jadi, kaulah yang benar-benar ingin membersihkan tentara revolusioner. Yang Mulia ingin bertanya, siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Pengawas tidak menyangka akan bertemu dengan orang sombong seperti itu di dalam area penjagaan. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan amarahnya. Roh penjaga, grab orang ini. Ledakan. Kekosongan yang awalnya damai itu mulai bergetar ketika aliran cahaya bersinar dari surga. Ini adalah roh penjaga dari tempat yang dijaga. Tidak peduli kondisi kultivasi orang ini, dia pasti akan terjebak di dalam. Ini untuknya. Itu benar. Tidak peduli seberapa kuat kondisi kultivasinya, dia tidak akan mampu melawan sama sekali. Beberapa ribu tahun yang lalu, ada makhluk surgawi tingkat 10, makhluk berstatus dewa abadi yang berani bertindak berani di dalam tempat yang dijaga. Akhirnya, dia ditundukkan oleh roh penjaga dari tempat yang dijaga tanpa mampu melawan semua. Aliran cahaya bersinar seperti spanduk dan mengurung anggota tentara revolusioner di dalamnya. Pada saat yang sama, aliran cahaya terbesar menuju Lin Fan. Melihat roh penjaga ini, Lin Fan memiliki ekspresi aneh. Aura roh penjaga ini aneh. Lepaskan aku. Pemimpin partai, selamatkan aku. Dermawan, ada apa dengan ini? Biksu malang ini tidak bisa bergerak sama sekali. Pendeta Sakya diikat tanpa mampu melawan sama sekali. Dia tidak berdaya saat ini. Aliran cahaya paling tebal dari roh penjaga ini mirip dengan naga kolosal raksasa yang bergemuruh di dalam. Tiba-tiba, hal itu mengikat Lin Fan. Namun, hal yang mengejutkan bagi Lin Fan adalah dia tidak bisa menahan diri sama sekali, tidak peduli bagaimana dia mencoba. Faktanya, dia bahkan tidak bisa menyalurkan kekuatannya. Seolah-olah dia sedang disegel. Tentara revolusioner telah mengganggu ketertiban di tempat penjagaan. Kejahatannya sangat parah. Mereka harus dicambuk 10.000 kali sebelum diusir. Pengawas itu meledak dengan marah. Tidak mungkin dia bisa mentolerir orang-orang kurang ajar seperti itu. Pada saat ini, Ni Kuanglong dan Feng Wushuang tertawa terbahak-bahak. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan diri dari cengkeraman roh penjaga. Bahkan jika kekuatanmu adalah yang tertinggi, lalu kenapa Anda masih harus menanggung hukumannya? Dia meminta ini. Tidak disangka dia berani bertindak begitu berani di dalam tempat penjagaan. Apakah dia benar-benar berpikir dia orang nomor 1 di dunia? Jika dia bisa menahannya sedikit, dia bisa dengan mudah bersinar di tempat ini. Namun, melihat keadaan sekarang, bahkan jika dia tidak mati,
dia akan dicambuk tanpa kulit. Pada saat ini, gerakan Lin Fan terkunci dengan tangan dan kakinya. Dia menarik napas dalam-dalam, roh penjaga, lepaskan milikmu yang sebenarnya. Apakah kalian tahu siapa milikmu yang sebenarnya? Apakah kalian sedang mencari kematian? Lin Fan berteriak sementara matanya menyala-nyala karena amarah yang membara. Haha, apakah manusia ini sudah bodoh? Tak disangka dia akan meminta roh penjaga untuk melepaskannya. Apa dia tidak tahu kalau roh penjaga adalah yang paling benar di antara mereka semua? Benar, dia memang orang kampung. Begitu kamu terjebak oleh roh penjaga, kamu tidak akan pernah bermimpi untuk membebaskan diri. Ni Kuanglong mencibir dengan dingin. Pengawas juga tertawa di dalam hatinya. Jika dia ingin roh penjaga dari tempat yang dijaga melepaskannya, satu-satunya cara adalah dengan memunculkan roh penjaga itu sendiri. Tapi pada saat ini, semua orang membuka mata lebar-lebar dan berteriak tak percaya. Mustahil. Bab 722, biksu miskin ini tidak berpikir. Roh penjaga dari tempat yang dijaga diciptakan bersama dengan tanah itu sendiri. Mereka memiliki kecerdasan, namun memikul tanggung jawab yang berat. Teriakan Lin Fan ini membuat semua orang tertawa. Orang ini praktis terbelakang. Namun tiba-tiba, kerumunan orang terkejut mengetahui bahwa roh penjaga benar-benar melepaskan diri. Seolah-olah itu adalah naga yang berenang, ia melayang di depan Lin Fan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa roh penjaga membiarkan dia pergi? Ni Kuanglong melihat segala sesuatu di hadapannya dengan kaget saat dia menunjukkan wajah tidak percaya. Melihat segala sesuatu di hadapannya, Feng Wushuang hampir memuntahkan darah juga. Ketika dia melihat bagaimana orang ini ditundukkan oleh roh penjaga, meskipun hatinya penuh kebencian, Feng Wushuang masih merasakan kegembiraan yang luar biasa. Tapi, tak disangka para roh penjaga akan membiarkan orang ini pergi begitu saja. Tidak mungkin. Mata Feng Wushuang memerah saat ini. Haha, Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Jadi, inilah cara kerja yang luar biasa. Sepertinya lelaki tua ini masih memiliki sisa rasa kemanusiaan dalam dirinya. Pengawas tidak bisa menahan diri untuk tidak tersandung ke belakang. Wajahnya menjadi tegang, dia telah mengganggu ketertiban di tempat penjagaan. Roh penjaga, taklukkan dia. Pengawas diberikan wewenang untuk mengaktifkan dan memanfaatkan roh penjaga jika ada orang yang kuat memilih untuk mengganggu hukum dan keharmonisan tempat penjagaan. Tetapi pada saat ini, tidak peduli bagaimana pengawas mencoba memerintah, roh penjaga hanya melayang di depan wajah Lin Fan tanpa bergerak sama sekali. Hal ini membingungkan. Retard, berhenti berteriak. Siapakah milikmu sebenarnya? Milikmu benar adalah pemimpin partai dari tentara revolusioner, Raja Manusia Sialan. Seseorang sepertimu dan kamu pikir kamu dapat menjatuhkan milikmu benar. Itu mimpi bodoh. Mulai sekarang terus, siapa lagi yang berani maju dan melawan tentara revolusioner dengan kurang ajar? Roh penjaga, lepaskan semua orang dari tentara revolusioner. Lin Fan mengangkat tangannya dengan lembut dan memanggil dengan tenang. Aduh, apa yang terjadi? Bagaimana ketua partai melakukannya? Tidak kusangka roh penjaga akan mematuhi pemimpin partai kita. Ini sungguh luar biasa. Hidup pemimpin partai kita. Hidup tentara revolusioner. Semua orang dari tentara revolusioner sangat bahagia saat ini karena mereka terlihat bersemangat. Mereka mengira akan diusir dari tempat penjagaan. Tak disangka pemimpin partai mereka sekuat ini hingga para roh penjaga pun akan mematuhinya. Bagi mereka, pemimpin partai memang adalah pemimpin partai. Dia adalah idola di hati banyak orang. Mata indah Liu Qiangwei melihat sekeliling. Pria di hadapannya ini dipenuhi dengan rasa misteri yang mendalam dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bahkan sampai sekarang, dia tidak tahu kenapa para roh penjaga mau mendengarkan kata-kata manusia ini. Roh penjaga, tundukkan dia. Pengawas itu meraung. Namun, bahkan jika dia menghancurkan tenggorokannya dengan teriakannya, para roh penjaga tidak akan bergerak sama sekali. Sangat patuh. Lin Fan mengulurkan tangannya seolah sedang membelai kepala anak berusia 3 tahun. Roh penjaga, semangat terhubung dari tempat yang dijaga. Memiliki kecerdasan seperti anak berusia 6 tahun dan hati yang murni. Berharap seseorang mau mengajaknya jalan-jalan ke dunia pugilistik. Ding, apakah kamu ingin melakukan interaksi mendalam dengan roh penjaga?
Ya, pada saat ini, seolah-olah roh penjaga sedang dibelai oleh Lin Fan hingga mencapai titik kenikmatan. Ia bergidik sejenak. Saat semua orang melihat ini, mata mereka melebar seolah baru saja melihat hantu. Adapun Lin Fan, dia datang ke tempat yang dipenuhi dengan kecerahan. Di tempat ini berdiri seekor sota kecil yang gemuk. Dia menatap langit saat matanya yang besar dan berkilau itu dipenuhi rasa haus yang tak ada habisnya di dalamnya. Di luar, roh penjaga, taklukkan orang ini. Roh penjaga, pengawas itu akan mogok sekarang. Di masa lalu, dia bisa dengan jelas mengendalikan roh penjaga. Tidak disangka mereka akan melanggar perintahnya. Dia adalah seseorang yang diberi wewenang oleh penjaga sendiri. Berhentilah memanggil roh penjaga. Lin Fan telah pulih dan menunjukkan senyuman di wajahnya. Lin Fan menunjuk dengan jarinya, roh penjaga, kalahkan pria murahan munafik ini. PSHEW. Sebuah cahaya terang muncul saat roh penjaga berlari seperti seekor naga. Ia kemudian mengikat pengawas secara instan, membuatnya tidak bergerak sama sekali. Ah, kenapa jadi begini? Apa yang terjadi? Wajah pengawas itu pucat saat ini. Dia tidak menyangka akan diikat oleh roh penjaga sendiri. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang di sekitar terlihat tidak percaya. Pria macam apa ini? Bagaimana mungkin roh penjaga menuruti kata-katanya? Bagaimana kalau sekarang? Aku ingin tahu apakah kamu punya rencana lain. Lin Fan meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia menyeringai pada pengawas. Sihir iblis macam apa yang pernah kamu gunakan? Pengawas memandang Lin Fan dengan sikap gila. Dia tidak tahu mengapa roh penjaga tidak menanggapi perintahnya. Ho, ilmu sihir iblis. Milikmu benar-benar utusan keadilan. Seseorang yang menyerupai iblis dan hantu sepertimu secara alami akan mendapati dirimu tidak mampu memerintah roh penjaga. Lin Fan tersenyum dengan tenang saat dia berjalan ke arah Kaisar Hijau. Sesampainya di hadapan Kaisar Hijau, Lin Fan berjongkok dan menepuk-nepuk wajah pucat Kaisar Hijau itu. Oh, Kaisar Hijau sayang, ada apa denganmu? Apakah kamu perlu aku memanggil seseorang untukmu? Wajah Kaisar Hijau terlihat terkejut saat ini karena amarah yang tak ada habisnya mendidih di dalam hatinya. Tidak disangka dia sama sekali bukan tandingan orang ini. Bajingan, apa yang kamu inginkan? Kaisar Hijau berteriak dengan marah. Sebagai seorang surgawi tingkat 8, keadaan eliksir universal, dia secara alami dapat menyembuhkan luka-lukanya hanya dengan satu pemikirannya. Namun, ada gelombang energi yang mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya, mencabik-cabiknya dari dalam. Dan, dia tahu bahwa bajingan di hadapannya ini pasti menjadi alasannya. Tentu saja, Yang Mulia benar-benar ingin, Lin Fan adalah orang yang menepati janjinya. Jika dia mengatakan bahwa dia akan membunuh seluruh keluarga, dia akan membunuh mereka semua. Sekarang dia mengatakan akan melatih Kaisar Hijau sebagai budaknya, dia akan melatih Kaisar Hijau sebagai budaknya. Namun, pada saat ini, Lin Fan menerima pesan telepati di benaknya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh orang lain. Muridku yang taat, ini sudah cukup. Lin Fan memutar matanya sebelum akhirnya mengangguk setuju. Dia tahu bahwa alasan kenapa dia bisa mengendalikan roh penjaga adalah karena lelaki tua itu, Feng Qingxi. Sekarang setelah Feng Qingxi angkat bicara, apalagi yang bisa dia lakukan? Pilihan apalagi yang ada sekarang karena dia adalah murid orang lain? Siapa yang bisa memahami betapa sakitnya berada di bawah orang lain? Pada saat ini, Feng Qingxi juga jengkel. Apakah dia benar-benar mendapatkan murid atau dia mendapatkan pengacau? Astaga, saat bajingan ini datang ke tempat penjagaan, dia menyebabkan terjadinya masalah yang begitu besar. Orang ini sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada orang lain. Namun, ada satu poin plus yang dilihat Feng Qingxi pada muridnya ini. Dia menerima semua orang tanpa membeda-bedakan sama sekali. Feng Qingxi lah yang menetapkan aturan partai. Dia berharap makhluk kuat akan mengambil alih makhluk lemah dan maju bersama. Itu adalah ide yang bagus untuk dimiliki. Namun, perkembangannya mengalami beberapa perubahan yang mengecewakan. Makhluk yang lebih lemah pada akhirnya tidak mempunyai partai untuk bergabung sama sekali sementara makhluk yang lebih kuat hanya menerima anggota yang kuat. Ini adalah sesuatu yang Feng Qingxi tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, dengan kemunculan Lin Fan, dia mulai melihat sedikit harapan.
Dan pada saat ini, Feng Qingzi menyadari bahwa muridnya ini sebenarnya sedang berkomunikasi dengan roh penjaga. Awalnya, dia ingin memeriksanya sendiri. Namun, dia menemukan bahwa roh penjaga telah melepaskan diri dari batasan mereka dan mengisolasi kesadaran mereka. Karena itu, dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, dia tidak berpikir hal ini akan menjadi masalah besar. Roh penjaga adalah roh bawaan dengan hati yang murni. Tindakan jahat apapun yang mereka lakukan tidak akan luput dari pengawasannya sama sekali. Jika muridnya ingin menaklukkan roh penjaga di bawah sayapnya, itu adalah sesuatu yang mustahil. Anak-anak muda, pemimpin partaimu di sini ingin melatih orang ini menjadi budak. Apakah kalian punya saran? Lin Fan berdiri dan memandang massa. Tentu saja, tentara revolusioner tidak dapat mengetahui apa yang sedang direncanakan Lin Fan saat ini. Saat mereka mendengar bahwa dia akan melatih Kaisar Hijau sebagai budaknya, mereka sudah sangat bersemangat. Kami tidak punya saran. Jika kami benar-benar bisa melatih Kaisar Hijau menjadi budak kami, itu akan terlalu mendominasi. Benar, benar. Tentara revolusioner kita terlalu kuat. Kaisar Hijau sebagai budak. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sepanjang hidupku. Pendeta Sakya juga mengangguk setuju. Bagaimanapun juga, ini cukup mengesankan untuk dilakukan. Namun, dia tiba-tiba menyadari tatapan penuh pengertian yang mengirimkan pesan dari benefaktor Lin. Jantungnya langsung tersentak. Ada sesuatu dalam tatapan itu. Pasti ada yang tidak beres. Yang Mulia Sakya melihat ke segala arah sambil memfokuskan hatinya. Merasakan kentut apapun yang keluar dari dermawan Lin, Pendeta Sakya bahkan bisa mengetahui apa yang dia makan hanya dengan sekali hirupan. Amitabha, biksu malang ini berpikir tidak. Pada saat ini, Yang Mulia Sakya menonjol. Tiba-tiba, tatapan semua orang tertuju pada Pendeta Sakya. Biksu botak, bagaimana? Lin Fan sangat gembira di dalam hatinya. Sepertinya biksu botak ini paling mengenalnya. Bab 723, kamu tidak layak menjadi budak. Ekspresi Pendeta Sakya berubah saat dia melangkah keluar dan melirik Lin Fan, tersenyum tipis. Pada saat genting ini, biksu malangmu inilah satu-satunya yang memahamimu, dermawan. Lin Fan bergidik sejenak. Ekspresi biksu botak tadi agak ngeri. Dermawan, biksu malang ini merasa Kaisar Hijau tidak layak bergabung dengan tentara revolusioner kita sebagai budak. Perkataan Pendeta Sakya kasar dan lugas. Saat kata-katanya keluar, semua orang bingung. Ini adalah pukulan brutal pada wajah. Makhluk kuat macam apa Kaisar Hijau itu? Ini adalah makhluk surgawi tingkat 8, kondisi eliksir universal. Pada saat yang sama, dia adalah pemimpin partai dari salah satu dari 3 partai teratas di seluruh tempat penjagaan. Terlepas dari segalanya, jika mereka bisa melatih orang ini menjadi budak mereka, seberapa besar rasa hormat yang akan diperolehnya. Semua orang dari tentara revolusioner tercengang karena mereka tidak dapat memahami arti di balik kata-kata wakil ketua partai mereka. Mengapa Kaisar Hijau yang kuat dan perkasa ini tidak layak mendapatkannya? Apa maksudmu? Lin Fan bertindak seolah-olah dia tidak mengerti dan bertanya dengan bingung. Pemimpin partai, keberadaan macam apa tentara revolusioner kita? Kita adalah orang-orang yang bahkan bisa menekan Raja Berdaulat Guntur dan memikul beban yang sangat besar bersama kita. Meskipun kekuatan Kaisar Hijau ini cukup baik, dari semua aspek lainnya, dia tidak memenuhi syarat. Pendeta Sakya menjelaskan. Saat anggota tentara revolusioner mendengar ini, mereka membusungkan dada dan menundukkan kepala dengan bangga. Tidak kusangka Kaisar Hijau bahkan tidak layak menjadi budak sama sekali. Lalu, menjadi anggota tentara revolusioner, bukankah ini merupakan suatu kemuliaan terbesar? Ya, itu juga masuk akal. Kalau begitu, kita lupakan saja nanti. Lin Fan menganggukkan kepalanya dalam diam. Dia kemudian memandang ke arah Kaisar Hijau, anggaplah dirimu beruntung kali ini. Kamu terlalu lemah untuk layak menerima ekspektasi tentara revolusioner kita. Sebaiknya kamu membuka matamu lebar-lebar di masa depan. Ketahuilah siapa yang bisa kamu sakiti dan siapa yang bisa kamu sakiti, tidak bisa. Ketahuilah tempatmu. Saat Kaisar Hijau mendengar ini, dia mengeluarkan seteguk darah. Tidak disangka dia akan diejek oleh tentara revolusioner ini sekali lagi. Lin Fan melihat sekeliling.
Semua orang di dekatnya tidak bisa berkata-kata sementara mata mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Dia lalu melambaikan tangannya lebar-lebar dan berkata, "Ayo pergi." B***STARD. Lepaskan aku. Pengawas itu berteriak saat dia diikat dari ujung kepala sampai ujung kaki oleh roh penjaga, membuatnya tidak bergerak. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghadapi situasi ini saat ini. Injak, injak, injak. Semua orang berjalan keluar dengan anggun dengan dada membusung tinggi. Massa langsung membuka jalan bagi mereka. Kekuatan tentara revolusioner ini adalah sesuatu yang baru saja mereka saksikan sendiri. Semua orang paham bahwa mulai hari ini, tentara revolusioner akan menjadi partai yang kuat di dalam area penjagaan, partai yang tidak bisa dianggap enteng. Bahkan Kaisar Hijau pun dikalahkan. Pihak mana lagi yang mampu menahan tentara revolusioner? Bagaimana dengan pesta kesunyian yang mengamuk? Saya ragu bahkan partai pengamuk Desolate pun dapat melakukan apapun terhadap mereka. Momentum tentara revolusioner sudah diatur sekarang, dan secara praktis tidak tergoyahkan. Mata Kaisar Hijau dipenuhi kebencian saat dia memiringkan kepalanya ke langit dan meraung, melampiaskan semua kemarahan di hatinya. Di mata semua orang yang hadir, Kaisar Hijau sungguh menyedihkan. Dalam sekejap mata, dia benar-benar kehilangan martabatnya. Bagaimana lagi dia bisa memerintah di Guarded Ground di masa depan? Peristiwa yang terjadi di lapangan umum di wilayah misi menyebar seperti api ke seluruh tempat. Dalam waktu singkat, semua orang di tempat penjagaan mengetahui tentang tentara revolusioner ini. Mereka tidak tahu dari mana tentara revolusioner ini berasal. Namun, tak disangka bahkan Kaisar Hijau, Partai Berserk Dragon, dan Partai Dewa Pedang akan dikalahkan oleh mereka. Bagi semua orang di luar sana, ini adalah berita yang eksplosif dan sensasional. Nak, kamu tidak bisa bermain seperti itu lagi di masa depan. Feng Qingzi datang mencari Lin Fan. Melihat situasi ini, dia cukup jengkel. Muridnya ini benar-benar pandai menimbulkan masalah. Namun, Feng Qingzi sedikit terkejut dengan kejadian ini. Potensi Kaisar Hijau cukup baik. Tapi, tidak disangka dia akan terkena 3 gerakan muridnya. Itu sedikit mencengangkan. Orang tua, kamu akhirnya bersusah payah untuk muncul. Tanpa memberiku apapun, apakah kamu masih bisa dianggap sebagai guru terhormat? Dalam kesadarannya, Lin Fan menentang Feng Qingzi secara telepati. Rupanya, dia agak tidak senang. Murid, itu tidak benar darimu sekarang. Bukankah kamu mengatakan bahwa seorang guru hanya dapat menunjukkan kepadamu jalannya tetapi budidaya seseorang bergantung pada dirinya sendiri? Mengapa kamu menyalahkanku sekarang? Feng Qingzi terkekeh. Astaga, Pak Tua. Dan, kamu tidak malu mengatakan itu. Kamu menipuku. Tidak ada apapun di dalam kedua cincin penyimpanan itu sama sekali. Kata Lin Fan. Feng Qingzi terkikik. Pernahkah aku mengatakan bahwa ada sesuatu di dalam cincin penyimpanan itu? Tiba-tiba, Lin Fan terdiam. Kali ini, dia benar-benar ditipu oleh lelaki tua ini. Tapi sudahlah. Setidaknya, orang ini memiliki hati nurani dan tahu untuk keluar dan memberinya wajah dalam situasi seperti itu. Sekarang setelah kamu membentuk sebuah parti, aku rasa kamu seharusnya mempunyai basis untuk dirimu sendiri. Mengingat poin kontribusimu saat ini, tidak mungkin kamu bisa memiliki basis dengan itu. Tapi, karena aku adalah guru terhormatmu, aku akan melakukannya pasti memberimu beberapa keuntungan. Jadi, aku di sini untuk memberimu hadiah. Feng Qingzi menyapu jubahnya saat aliran cahaya keluar. Terima kasih, guru terhormat. Lin Fan terkekeh saat dia melihat token di tangannya. Tuan yang terhormat, Anda tidak akan memberi saya harta atau semacamnya. Bodoh sekali jika tidak memanfaatkan hal ini. Pada saat ini, Lin Fan memiliki pikiran yang baik untuk mendapatkan sesuatu dari ini. Ayah, tuanmu di sini merasa sedikit sakit kepala. Kurasa aku harus kembali dan beristirahat. Semoga berhasil. Kamu tidak perlu merindukan tuanmu. Ciao. Saat Feng Qingzi mendengar ini, dia memegangi kepalanya dan melambaikan tangannya sebelum segera pergi. Orang tua ini. Lin Fan menghela nafas. Sungguh penipu. Dermawan, kemana kita harus pergi sekarang? Pendeta Sakya bertanya. Lin Fan tersenyum dengan tenang dan melambaikan token di tangannya. Ayo pergi ke markas kita sendiri.
Setelah tiba di pangkalan, Lin Fan memeriksa keadaan sekitar dan menganggukkan kepalanya dengan puas. Sekarang Lin Fan berada di tempat penjagaan ini, dia secara alami harus melakukan beberapa hal. Fakta bahwa poin kontribusi dapat digunakan untuk menukarkan item cukup baik. Oleh karena itu, hal yang perlu dia lakukan saat ini adalah memperoleh poin kontribusi lebih banyak. Suruh semua anggota berkumpul. Kita akan melakukan sesuatu yang besar, perintah Lin Fan. Ya, pemimpin partai. Saat ini, Zhao Xiaomao dapat dianggap sebagai murid sahabat Lin Fan. Saat dia mendengar bahwa mereka akan melakukan sesuatu yang besar, dia sangat bersemangat. Alun-alun umum pangkalan. Ratusan lebih anggota berdiri di sana dengan tertib. Lin Fan berdiri di platform yang tinggi dengan pendeta Sakya di sisinya. Melihat pestanya yang terstruktur ini, Lin Fan mengangguk puas. Anggota tentara revolusioner memandang Lin Fan dengan fokus penuh. Pria yang berdiri di peron ini adalah idola hati mereka. Dan sekarang setelah mereka bergabung dengan tentara revolusioner, ini adalah suatu kejayaan yang tak tertandingi bagi mereka. Lin Fan terbatuk pelan, sekarang tentara revolusioner telah terbentuk, inilah waktunya bagi kita untuk melakukan sesuatu yang besar. Dengan Zhao Xiaomao sebagai pemimpinnya, kalian harus menuju ke lapangan umum misi untuk menjalankan misi. Selama itu bisa dilakukan, tingkat bumi ke atas, kami akan mengambil semuanya. Tentara revolusioner kami akan mencakup semua misi, besar atau kecil. Ya, pemimpin partai. Semua orang bersorak dengan semangat tinggi. Baiklah, mulai besok dan seterusnya, tentara revolusioner akan resmi berlayar. Pada saat yang sama, kalian dapat memberitahu orang-orang di sekitar kalian bahwa pintu tentara revolusioner selalu terbuka untuk mereka. Mereka dapat bergabung dengan tentara revolusioner untuk mencapai puncak kejayaan mereka hidup. Saat ini, Lin Fan ingin memperkuat tentara revolusioner. Tidak peduli apakah mereka makhluk kuat atau tidak. Itu tidak berarti apa-apa. Jadi bagaimana jika mereka kuat? Mungkinkah mereka lebih kuat dari dia? Dan, bahkan jika itu hanya sampah, Lin Fan dapat dengan mudah mengasuhnya menjadi seorang jenius. Babak 724, Hong Jingtian. Hari berikutnya, lapangan umum misi penuh dengan kehidupan. Sebagian besar makhluk hidup di sini sedang asyik berdiskusi tentang apa yang terjadi sehari sebelumnya. Beberapa makhluk hidup tidak akan mempercayai hal ini kecuali mereka menyaksikannya sendiri. Namun, cara semua orang mendiskusikannya dengan begitu panas membuat mereka akhirnya mempercayainya sebagai sebuah kebenaran. Lihat orang-orang ini. Mereka berpakaian sangat aneh. Ketika beberapa orang di lapangan umum misi memandang ke kejauhan, mereka melihat sekelompok makhluk hidup mengenakan setelan kulit berwarna merah, biru, dan putih. Mereka berkomentar dengan rasa ingin tahu. Bukankah itu seragam tentara revolusioner? Tentara revolusi. Mungkinkah itu partai kuat yang dibentuk kemarin? Itu sudah pasti. Aku telah menyaksikan sendiri kekuatan partai mereka. Tidak hanya pemimpin partai mereka yang kuat, bahkan anggota tentara revolusioner pun sangat kuat. Bahkan Partai Naga Pengamuk dan Partai Dewa Pedang bukanlah tandingan mereka. Maaf, tentara revolusioner ada di sini untuk menjalankan misi. Siapapun yang tidak relevan, mohon bantu kami untuk memberi jalan. Dada Zhao Xiaomao saat ini membusung tinggi, dipenuhi rasa bangga. Sejak dia bergabung dengan tentara revolusioner, dia merasa seolah-olah berada di awan 9. Kemanapun dia pergi, dia selalu menjadi pusat perhatian. Semua orang yang mengantri di dekat jendela dan menyaksikan kejadian kemarin segera berjalan dan tergesa-gesa. Bagi mereka, tentara revolusioner terlalu kuat. Tidak ada perlawanan terhadap mereka sama sekali. Cepat beri jalan. Tentara revolusioner ada di sini untuk mengumpulkan misi. Biarkan mereka mengumpulkannya dulu. Berdasarkan apa? Ini adalah tempat penjagaan di mana semua orang setara. Jadi bagaimana jika tentara revolusioner kuat? Jika mereka melawan kita, bahkan pengawas pun tidak akan membiarkan mereka. Cukup dengan itu. Bahkan pengawas pun dikeroyok oleh mereka kemarin. Maafkan kamu. Tidak mungkin, kan? Sangat. Semua orang dari tentara revolusioner datang ke konter misi dengan anggun. Alis Zhao Xiaomao berkerut, kami di sini untuk menerima misi. Cewek di konter yang bertugas menerima misi memandang orang-orang ini dengan ekspresi aneh.
Dia telah menerima pemberitahuan bahwa jika tentara revolusioner ingin menjalankan misi, mereka tidak akan dikenakan biaya deposit. Untuk cewek ini adalah pertama kalinya dia menemukan aturan pengecualian yang dibuat di guarded ground. Setelah anggota tentara revolusioner pergi, semua orang menghela nafas lega. Bagi mereka, tentara revolusioner terlalu menakutkan. Namun, lebih dari itu, mereka ingin bergabung dengan tentara revolusioner secara pribadi. Itu karena kekuatan tentara revolusioner adalah sesuatu yang mereka saksikan sendiri. Jika mereka dapat bergabung dengan tentara revolusioner, mereka akan mempunyai perlindungan bagi diri mereka sendiri. Tapi pada saat ini, teriakan kaget terdengar. Apa? Tidak ada lagi misi yang bertingkat bumi ke atas. Wajah makhluk hidup berubah karena rasa tidak percaya. Tentara revolusioner yang baru saja tiba telah merebut semuanya. Anak ayam itu menjawab tanpa daya. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Orang-orang ini adalah binatang buas. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang tidak ada misi lagi, apa yang harus kita lakukan? Benar, tentara revolusioner mungkin kuat, tapi mereka tidak mungkin mengambil semua misi begitu saja, bukan? Bisakah mereka mengelola semuanya? Hais, sepertinya kita hanya bisa menjalankan misi bertingkat bumi dan di bawahnya. Setelah batas waktu untuk misi tersebut habis 2 hari kemudian, kita akan datang dan menjalankannya nanti. Berita ini menyebar dengan sangat cepat ke telinga partai-partai besar maupun kecil. Tentara revolusioner ini sungguh keterlaluan. Apakah mereka benar-benar menganggap diri mereka sebagai dewa? Tapi, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Saat ini, hanya Partai Kaisar Hijau yang tersisa di tempat penjagaan. Meski begitu, Kaisar Hijau telah dikalahkan oleh tentara revolusioner, dan menghilang entah kemana. Tampaknya sepertinya kita hanya bisa menunggu kembalinya Raging Desolate Party. Mereka hanya menimbulkan kemarahan massa. Sialan, tentara revolusioner. Saat Kaisar Hijau mendengar tindakan tentara revolusioner, matanya bersinar dengan kebencian yang mendalam saat dia meninggalkan tempat ini tanpa suara. Di lapangan umum, Lin Fan memimpin pasukan revolusionernya untuk melaksanakan misi. 300 misi bertingkat bumi dengan berbagai tingkat kesulitan. Namun, ini semua dapat diterima oleh Lin Fan. Sementara kebanyakan orang menganggap mustahil bagi pihak manapun untuk menyelesaikan 300 misi dalam 2 hari, bagi Lin Fan, itu tidak lebih dari upaya yang mungkin dilakukan. Dermawan, apakah kita menggigit lebih banyak daripada yang bisa kita kunyah? 300 misi. Ini akan menjadi kematian kita. Pendeta Sakya berkomentar. Yang mulia Sakya tidak tahu lagi harus berkata apa lagi. Ini adalah 300 misi tingkat bumi yang mereka bicarakan di sini. Bahkan yang paling sederhana pun akan membuat mereka berhadapan dengan makhluk kuat tingkat surgawi tingkat 5 ke atas. Jika hanya satu misi, maka tidak akan ada apa-apanya, dan bisa diselesaikan dengan mudah. Tapi untuk menyelesaikan 300 dalam 2 hari, ini tidak mungkin. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencobanya? Lin Fan terkekeh. Sial, tepat pada saat ini, layar cahaya di lapangan umum sedikit berkilauan. Pesta pengamuk Desolate telah kembali. Sepertinya Raging Desolate Party telah menyelesaikan misi mereka. The Raging Desolate Party menjalankan misi tingkat menengah surga yang berkaitan dengan Sovereign King Heaven Frost. Sekarang setelah mereka kembali, apakah itu berarti Raging Desolate Party telah berhasil menaklukkan Sovereign King Heaven Frost? Haha, kita sedang dalam pertunjukan sekarang. Tak disangka tentara revolusioner akan bertemu dengan partai pengamuk Desolate saat ini. Tiba-tiba suasana di lapangan umum menjadi mencekam. Pada saat ini, langkah kaki Lin Fan terhenti, ketika sekelompok orang muncul di hadapannya. Saat mereka mengekang auranya, Lin Fan masih bisa merasakan kekuatan yang terpancar dari aura tersembunyi di dalam kelompok orang ini. Pemimpin partai dari partai pengamuk Desolate, Hong Jingtian, adalah makhluk terkuat nomor 1 di tempat penjagaan. Saat ini, jubah Hong Jingtian berkibar mengikuti angin. Matanya tajam, dengan kekuatan luar biasa terpancar darinya. Setiap langkah yang diambilnya bagaikan gunung yang menimpa siapapun yang berdiri di dekatnya. Tidak hanya aura Hong Jingtian yang mencengangkan, aura semua anggota juga sama luar biasa.
Tingkat kultivasi terendah di antara mereka adalah tingkat surgawi ilahi 7, kondisi semua ke 1. Di dalam Guarded Ground, ini bisa dianggap sebagai keberadaan yang mengerikan. Semua orang menahan napas. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi jika tentara revolusioner dan partai pengamuk Desolate bertemu satu sama lain. Hong Jingtian, lepaskan aku. Raungan marah terdengar, menarik perhatian semua orang yang hadir. Itu adalah Raja Berdaulat Surga Frost. Pada saat ini, Sovereign King Heaven Frost berada dalam kondisi yang mengerikan. Kedua lengannya dipotong, dengan lapisan tipis sihir mengelilingi area luka. Sepertinya sihir itu menekan Sovereign King Heaven Frost, mencegahnya meregenerasi anggota tubuhnya. Hah! Hong Jingtian mendengus dingin. Jejak dengan cahaya keemasan muncul dari mulut Hong Jingtian saat ia berputar terus-menerus sebelum akhirnya mendorong dirinya jauh ke dalam tubuh Sovereign King Heaven Frost. Bam! Bam! Serangkaian ledakan meledak dari tubuh Sovereign King Heaven Frost. Tiba-tiba, aura Sovereign King Heaven Frost layu seolah-olah dia baru saja menerima pukulan yang mengerikan. Pada titik ini, Hong Jingtian datang ke samping Lin Fan dan mengukurnya dengan tenang. Lin Fan mengangkat kepalanya dan balas tersenyum. Kedua pria itu saling menatap. Tiba-tiba, aura besar keluar dari kedua pria itu. Wajah setiap orang berubah seolah-olah mereka sendiri didorong mundur oleh kekuatan yang tak terbatas. Semua wajah mereka sangat buruk saat ini karena mereka tampak tercekik. Menurut kalian, berapa lama orang itu bisa bertahan melawan pemimpin partai kita? Seorang anggota wanita menawan dari Raging Desolate Party bertanya sambil menatap Lin Fan dengan rasa ingin tahu. Kurasa 3 napas. Saya kira tidak demikian. Waktu berlalu detik dan menit. Aura kedua pria itu semakin kuat dari sebelumnya. Akhirnya, seolah-olah mereka telah menyetujuinya bersama, aura mereka berdua mulai ditarik kembali secara perlahan. Bagi semua orang dari Raging Desolate Party, hal ini tidak terbayangkan. Memikirkan bahwa orang ini akan keren dan baik-baik saja seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Kamu adalah Lin Fan dari tentara revolusioner yang dibicarakan oleh Kaisar Hijau. Suara Hong Jingtian cerah dan nyaring, memancarkan otoritas tanpa kemarahan di dalamnya. Saat suara itu mencapai telinga Lin Fan, suaranya menggelegar seperti guntur. Itu benar, Lin Fan menjawab dengan acuh tak acuh. Kekuatanmu lumayan, tapi hanya itu saja. Partai pengamuk Desolate kita memegang benteng di tempat yang dijaga. Jika kamu tahu tempatmu, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Namun, jika, Hong Jingtian memperingatkan di dalam nada yang kasar. Saat semua orang mendengar ini, hati mereka melonjak kegirangan. Sepertinya Raging Desolate Party adalah partai yang bisa diandalkan. Sekarang tentara revolusioner telah membuat nama mereka terkenal, tidak ada gunanya jika mereka tidak mengekang mereka sedikitpun. Bab 725, Musuh Datang Mengetuk. Dermawan, orang ini sepertinya sangat sombong. Pendeta Sakya berbisik. Ya, aku bisa melihatnya. Lin Fan bertukar suara dengan lembut dengan Pendeta Sakya. Lin Fan sama sekali tidak tahu siapa dia. Jika bukan karena pengamat di sekitarnya yang mengatakannya, dia bahkan tidak akan tahu bahwa orang ini bernama Hong Jingtian. Saat ini, semua orang diam-diam merasa senang melihat Lin Fan ditekan kembali oleh Hong Jingtian sehingga dia tidak dapat menjawab sama sekali. Sepertinya orang ini masih memiliki kebijaksanaan untuk mengetahui betapa kuatnya partai pengamuk Desolate Hong Jingtian. Namun sesuatu yang membuat mereka semua tercengang terjadi. Lin Fan memotong kata-kata Hong Jingtian secara langsung dan melangkah maju, mengirimkan aura yang meroket dengan suara yang mengesankan, hentikan omong kosongmu di depan yang mulia. Sampai jumpa di sini di lapangan umum misi 2 hari kemudian. Ayo pergi. Lin Fan menyapu tangannya dan membawa seluruh tentara revolusioner ke surganya. Dia tahu bahwa jika mereka terlibat perkelahian geng dengan Raging Desolate Party di sini, tentara revolusioner pasti akan kalah. Kekuatan fisik para anggota Raging Desolate Party sungguh nyata. Bahkan jika mereka tidak menggunakan keterampilan atau kekuatan lain, mereka akan menjadi binatang buas dalam bentuk manusia. Bahkan dengan perlengkapan pelindung dari tentara revolusioner, mereka tidak akan bisa menandingi partai pengamuk Desolate. Namun, setelah mereka kembali, segalanya akan berbeda. Tiba-tiba, Lin Fan menyelidiki layar cahaya dan menghilang tanpa jejak. Ledakan.
Pada saat ini, semua orang di lapangan umum menjadi liar. Apa yang baru saja dia katakan? 2 hari kemudian, apakah dia benar-benar berniat berperang melawan kelompok pengamuk Desolate? Gila, tentara revolusioner sudah gila. Inilah partai pengamuk Desolate yang sedang kita bicarakan. Wajah Hong Jingtian muram saat ini. Tak disangka akan ada pihak yang berani menantang partai pengamuk Desolate secara terbuka. Bahkan para anggota Raging Desolate Party pun tertawa kecil saat ini. Haha, tentara revolusioner ini terlalu lucu. Keberanian mereka patut diacungi jempol. Namun, kita harus melihat apakah mereka punya kemampuan untuk menyamai pembicaraan mereka. Tapi, ini juga bagus. Tak kusangka bahwa dalam masa istirahat yang akan kita dapatkan setelah menekan Sovereign King Heaven Frost, kita bahkan akan mendapat hiburan. Aku penasaran sudah berapa lama sejak kita bertarung dengan pihak lain. Sudah 30 tahun. Sejak Raging Desolate Party kita menduduki kursi partai teratas di Guarded Ground, belum ada partai lain yang berani memprovokasi Raging Desolate Party kita. Benar, betapa waktu berlalu. Memasuki surga, para anggota tentara revolusioner sepenuhnya tercengang oleh segala sesuatu yang ada di hadapan mereka. Tidak disangka surga pemimpin partai kita akan seperti itu. Betapa megahnya. Benar, lihat, bahkan ada makhluk hidup. Ini adalah fenomena yang hanya bisa terjadi setelah surga seseorang dibuat dengan sangat rumit. Dibandingkan dengan surga pemimpin partai, surgaku nampaknya sangat kecil. Amitabha, apakah kalian semua datang untuk menerima terapi elektrokonvulsif? Pada saat ini, Raja Pelatih Guntur keluar dengan anggun. Melihat banyak makhluk hidup di depannya, dia tersenyum mempesona. Sudah lama sekali dia tidak melatih sesuatu. Rasa frustrasinya membuatnya terpendam. Amitabha, Beku Malang ini adalah Yang Mulia Sakya. Saya ingin tahu siapa nama Anda, Guru. Saat Raja Pelatih Guntur muncul, Yang Mulia Sakya dapat merasakan kekuatan Buddha yang kuat melonjak. Saat Raja Pelatih Guntur melihat Pendeta Sakya, matanya berbinar. Selama ini, dia sangat ingin mempelajari keterampilan pemurnian dari Pendeta Sakya. Jika dia bisa mempelajarinya, dia bisa naik ke tingkat berikutnya dan berubah menjadi Raja Buddha Reformasi. Seketika, Yang Mulia Sakya dan Raja Pelatih Guntur saling berpandangan sambil melantunkan Sutra Buddha dan terlibat dalam interaksi yang mendalam. Lin Fan telah mengirimkan 2 roh esensi lainnya untuk melakukan operasi mereka sendiri. Badan utamanya memimpin masa tentara revolusioner. Jika dia menyelesaikan semua misi, dia harus memiliki 10 juta poin kontribusi. Pada saat itu, dia akan menjadi kaya dalam semalam, dan dapat menukarkan apapun yang dia inginkan. Sampai saat ini, Lin Fan belum memeriksa hal-hal apa saja yang bisa dia tukarkan poin kontribusinya di dalam Guarded Ground. Hal ini menyebabkan dia merasa sangat bersemangat. Begitu dekat, namun begitu jauh. Seketika, dia melintasi ribuan mil. Ketika Lin Fan membiarkan semua orang dari tentara revolusioner keluar dari surga, Pendeta Sakya menghela nafas. Dermawan, tak kusangka akan ada makhluk dengan pengetahuan agama Buddha yang begitu mendalam di dalam surgamu. Pendeta Sakya meratap. Raja Pelatih Guntur telah meyakinkan Pendeta Sakya sepenuhnya. Biksu botak, kamu pernah bertemu dengan Raja Pelatih Guntur. Lin Fan tercengang. Raja Pelatih Guntur seharusnya tidak melatih Pendeta Sakya, bukan? Ya, Biksu Malang ini telah bertemu dengannya. Interaksi kami dekat di hati kami dan saya mendapat banyak manfaat dari pengetahuannya. Hal ini terutama terjadi pada petir yang membawa benda misterius miliknya. Sungguh luar biasa. Biksu Malang ini akan segera bertemu dengannya, cobalah sendiri sebelum aku ditarik keluar olehmu, dermawan. Pendeta Sakya menghela nafas. Wah, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Syukurlah dia berhasil tepat waktu. Jika tidak, biksu botak ini akan mengalami tragedi. Baiklah, ini dia misi pertama kawan. Tetap perhatian kawan, ayo pergi. Lin Fan bangkit saat dia bergegas ke markas ras kuno kecil di bawahnya. Semua orang dari tentara revolusioner memusatkan perhatian mereka. Melihat markas ras kuno, semangat mereka tinggi saat mereka mengibarkan bendera perang tinggi-tinggi dan berteriak. Ini adalah misi tingkat rendah tingkat bumi dan tidak sulit sama sekali.
Hanya ada satu ras kuno surgawi tingkat 5 yang berada di dalam pangkalan ini. Oleh karena itu, ini sangat tanpa beban, tanpa kesulitan sama sekali. Dalam sekejap mata, kemanapun tentara revolusi lewat, tidak ada yang hidup. Karena tak terhitung banyaknya makhluk ras kuno yang tenggelam di bawah serangan dahsyat tentara revolusioner, tak terhitung banyaknya makhluk hidup yang diselamatkan bersamanya. Setiap kali tentara revolusioner muncul, mereka akan menjadi orang benar dan menyatakan keadilan. Dengan begitu, banyak makhluk hidup di dunia suci kuno sekarang mengetahui kelompok kuat ini yaitu tentara revolusioner. Namun bagi makhluk ras kuno, ini adalah sebuah bencana. Mereka tidak tahu dari mana tentara revolusioner ini berasal. Mereka seperti binatang buas yang membunuh makhluk ras kuno setiap kali mereka bertemu. Faktanya, mereka tampak sangat terburu-buru karena mereka bahkan tidak mau repot-repot mengucapkan satu kata pun yang tidak masuk akal terhadap mereka. Terbakar abis. Dirampok sampai abis. Dibunuh sia-sia. Strategi serangan 3 kekosongan ini sepenuhnya diagungkan di tangan tentara revolusioner. Semua orang dari tentara revolusioner juga sangat bersemangat. Sejak kapan mereka sempat mengalami hal seperti ini? Mereka tidak dapat membayangkan bahwa akan tiba suatu hari yang membawa kebahagiaan sebesar ini bagi mereka. Dulu di tempat penjagaan, mereka selalu menjadi sasaran diskriminasi oleh berbagai pihak. Namun, sejak mereka bergabung dengan tentara revolusioner, mereka mirip dengan pejuang pemberani. Dan, setiap kali mereka menyelamatkan seseorang, mereka akan menjadi pahlawan yang dihormati dan dipuji. Perasaan ini sungguh luar biasa. Suatu hari kemudian, imbalan yang diberikan kepada para anggota tentara revolusioner sangat melimpah. Lin Fan tidak mengambil kekayaan apapun dari makhluk ras kuno. Dia membiarkan anggota tentara revolusioner menyimpan semuanya untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, bagi para anggota tentara revolusioner ini, perjalanan ke sini terlalu bermanfaat. Dermawan, kecepatan kita mungkin cepat, tapi sejauh ini kita baru menyelesaikan 50 misi. Yang Mulia Sakya juga tidak dapat mengingat berapa banyak makhluk ras kuno yang telah dia reformasi sejauh ini. Tapi, meski dengan perhitungan kasar, jumlahnya tidak boleh kurang dari ratusan ribu. Tidak perlu terburu-buru. Dalam hari ini, kita hanya perlu menyelesaikan 50 lagi. Aku sudah menyerahkan sisanya kepada roh esensiku. Jawab Lin Fan. Saat Pendeta Sakya mendengar hal ini, dia terkekeh. Sepertinya Sang Dermawan masih mempunyai tipu muslihat. Biksu malang ini telah memikirkan banyak hal. Biksu botak, ekspresimu ini benar-benar licik. Apakah ada sesuatu? Wajah Pendeta Sakya sedikit sedih. Lin Fan bisa mengetahuinya dengan sekali pandang. Dermawan, sudah lama sekali kita tidak bersama. Oleh karena itu, perasaan juga tumbuh di antara kita. Tapi, lihatlah peti biksu malang ini. Bagaimana kalau kamu membantu biksu malang ini sedikit? Kata Pendeta Sakya. Awalnya, Lin Fan mengira Pendeta Sakya sudah lama terbiasa. Tidak kusangka dia masih mengingat hal ini. Namun meski begitu, tidak ada yang bisa dilakukan Lin Fan sama sekali. Biksu botak, sebenarnya tidak ada yang bisa kulakukan. Jika aku punya solusinya, aku pasti sudah lama melepaskanmu dari solusi itu. Atau mungkin, kamu mungkin harus menunggu sampai Yang Mulia mampu mengembangkan keterampilan ini secara maksimal. Pada saat itu, saya mungkin bisa menemukan cara untuk melakukannya. Jawab Lin Fan. Hai, Pendeta Sakya menghela napas, tampaknya jengkel. Sial, tepat pada saat ini, seberkas cahaya terang keluar dari kehampaan dengan mengerikan. Jika bukan karena indera Lin Fan yang luar biasa tajam, dia mungkin tidak akan menyadarinya sama sekali. Siapa di sana? Wajah Lin Fan terfokus saat dia mengirimkan musik naga langit. Kekuatan naga kolosal melonjak dan menghilangkan sinar cahaya itu. Orang ini tidak ramah dan sangat mencurigakan. Hanya serangan itu saja yang membuat Lin Fan menyadarinya. Keluarlah sebelum Yang Mulia. Wajah Lin Fan sangat dingin saat dia meraih ke arah kehampaan dengan cengkeraman seperti cakar. Seolah-olah seluruh surga berada di bawah kendali Lin Fan. Tiba-tiba, banyak sosok muncul. Dengan mulut mereka terbuka dengan marah, serangkaian auman naga terdengar di surga. Saat Lin Fan melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa. Jadi, itu adalah ras naga kolosal dari binatang kuno-kuno. Apakah ada yang kalian perlukan?
Di dalam kehampaan, beberapa sosok tua melayang di sana dengan ekspresi jahat. Huff. Beraninya kamu membunuh pangeran ke-10 dari ras kami dan bertanya apakah ada yang kami butuhkan. Lin Fan mengerutkan kening. Sepertinya musuh datang mengetuk. Namun, ini adalah kesalahpahaman yang sangat besar. Pangeran ke-10 menjalani hidupnya dengan baik saat ini. Dan tidak hanya itu, dia bahkan telah mengembangkan salah satu dari 3 keterampilan dewa ras naga kolosal, reinkarnasi naga leluhur. Namun tentu saja, penghargaan atas semua ini adalah milik Anda. Jika bukan karena Yang Mulia, apakah Pangeran ke-10 dapat mempelajari reinkarnasi naga leluhur? Tapi sekarang beberapa naga kolosal ini ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi Lin Fan, bukankah mereka hanya mencari kematian? Dengan pedang pembunuh naga, dia tak terkalahkan di dunia ini. Seketika, Lin Fan menyandang pedang pembunuh naga di bahunya dan memandangi beberapa makhluk dari ras naga kolosal. Kalian sebaiknya meluruskan sikap kalian terhadap Yang Mulia. Jika tidak, Yang Mulia akan menebas kalian. Tiba-tiba, langit dan awan melonjak. Pedang pembunuh naga memancarkan energi yang sangat besar saat ia mencakup beberapa naga kolosal. Di benak beberapa naga kolosal ini, sebuah gambaran muncul. Sungai dan daratan ternoda oleh darah naga kolosal yang jumlahnya tak terbatas. Seluruh langit dan bumi di tempat ini telah runtuh dan niat membunuh yang tajam menyebar kemana-mana. Melihat pemandangan itu, Lin Fan tidak bisa menahan tawa. Pedang pembunuh naga memang merupakan barang yang bagus. Mulai hari ini, naga kolosal mana yang masih berani menimbulkan masalah bagi Yang Mulia? Babak 726, Pangeran ke-10 itu gila. Ada 4 orang tua dari ras naga kolosal di sini saat ini. Kaisar Naga Tao Tian, Kaisar Naga Batian, Kaisar Naga Changmang, Kaisar Naga Juang. Dalam ras naga kolosal, siapapun yang kondisi budidayanya mencapai tingkat surgawi ilahi 8 diizinkan menyebut diri mereka sebagai Kaisar Naga. Makhluk surgawi tingkat 9 adalah Dewa Naga. Adapun makhluk surgawi tingkat 10 surgawi, mereka adalah naga leluhur. Namun, hanya mereka yang benar-benar mendapatkan kursi Dewa Abadi yang bisa disebut naga leluhur. Dalam ras naga kolosal, sudah puluhan ribu tahun sejak ada kursi Dewa Abadi dengan gelar naga leluhur. Saat ini, wajah keempat Kaisar Naga sedikit pucat dan dahi mereka dipenuhi keringat. Senjata yang disandang di bahu pria ini memberi mereka tekanan yang sangat besar. Itu adalah semacam penindasan yang langsung menyerang hati mereka. Pedang apa itu? Kaisar Naga Tao Tian tingginya sekitar 10 kaki, dengan mata sekeras banteng, berkilau dengan percikan api. Namun, saat ini, dia menunjukkan ekspresi panik. Kaisar Naga Tao Tian adalah seseorang dengan kekuatan yang tak tertandingi, dan telah menaklukkan banyak makhluk. Tak disangka manusia di hadapannya ini bisa membuat jantungnya berdebar-debar. Ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Pedang pembunuh naga, Lin Fan menjawab dengan acuh tak acuh. Dia kemudian mengelus bilah pedang seputih salju itu. Pedang ini khusus membunuh naga kolosal. Naga leluhur, Dewa Naga, Kaisar Naga. Siapa yang tahu berapa banyak naga kolosal yang telah dibunuhnya? Apakah kamu mengetahui rasa takut sekarang? Apakah kamu mengetahui kengerian sekarang? Apakah kamu mengetahui keterkejutan sekarang? Lin Fan menyeringai saat dia melihat keempat Kaisar Naga di depannya. Dermawan, kita harus menyelesaikan ini dengan cepat. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Pendeta Sakya melihat keempat naga kolosal di hadapannya dan berkata dengan tenang. Meskipun dia mungkin bukan tandingan mereka berempat, Dermawan Lin hadir. Hal-hal seperti perkelahian dan hal-hal lain adalah hal-hal yang secara alami akan ditangani oleh Benefaktor Lin. Semua orang dari tentara revolusioner memandang keempat naga kolosal di hadapan mereka dengan terpaku. Ini membuka mata mereka. Tak disangka mereka benar-benar akan menyaksikan salah satu dari 10 binatang kuno-kuno, ras naga kolosal. Meskipun mereka selalu mendengar tentang perlombaan ini, mereka belum melihatnya sendiri. Kali ini benar-benar penemuan yang luar biasa. Dan yang paling mengejutkan adalah bahwa pemimpin partai mereka benar-benar melakukannya dalam perlombaan Pangeran ke-10 Naga Kolosal. Ini terlalu memaksakan bagi semua orang dari tentara revolusioner. Pada saat ini, semua orang dari tentara revolusioner memandang pemimpin partai mereka dengan kagum. Inilah berhala di hati mereka. Jangan khawatir,
Biksu botak. Aku sudah merencanakan ini. Lin Fan tersenyum percaya diri seolah semuanya berada dalam kendalinya. Pendeta Sakya memutar matanya. Merencanakan ****. Meskipun keempat kaisar naga saat ini sedang ditekan oleh pedang pembunuh naga, mereka masih menatap lurus ke arah Lin Fan, kata-kata yang besar. Hari ini, kami akan menangkapmu kembali dan membiarkan naga leluhur berurusan denganmu. Ayo, Lin Fan memberi isyarat dengan tangannya. Melihat beberapa orang ini, Lin Fan tidak terlalu tertarik sama sekali. Meskipun itu bernilai beberapa poin pengalaman, beberapa adalah cara terbaik untuk menggambarkannya. Lin Fan sudah memikirkannya dengan matang. Jika dia ingin naik level, dia harus membunuh minimal 8 makhluk surgawi tingkat 8 lagi. Manusia, dosamu sangat besar dan surga tidak akan mengampunimu. Sebaiknya kau kembali bersama kami untuk menerima hukumanmu. Kaisar Naga Tao Tian meraung saat kedua telapak tangannya mulai bergerak. Tiba-tiba, 2 cakar naga dengan 10 jari menerkam dari surga, membawa naga ki dalam jumlah tak terbatas. Kendalikan segala penjuru dan langit dan bumi. Jangan biarkan manusia ini lolos. Kaisar Naga Chang Mang berteriak. Seketika, dia mengeluarkan aura besar yang menyerupai naga perenang saat mereka bermanifestasi menjadi beberapa naga kolosal dan melingkari dunia, menguncinya di dalam. Kemarahan Kaisar Naga. Kekuatan luar biasa yang tak terkalahkan. Tiba-tiba, langit dan bumi berguncang saat kekuatan yang sangat besar meledak. Umur ras naga kolosal tidak terbatas dan kekuatan mereka sangat besar. Karena alasan-alasan bawaan ini, mereka menindas makhluk hidup lainnya. Satu gerakan saja sudah cukup untuk mengguncang dunia dengan sangat buruk sehingga bahkan para dewa dan hantu pun akan meratapinya. Ini benar-benar menghancurkan hati. Di bawah kekuatan aura ini, anggota tentara revolusioner bahkan tidak dapat berdiri dengan baik. Mereka ibarat perahu kecil di tengah tsunami raksasa, yang sewaktu-waktu bisa tenggelam. Amitabha, Pendeta Sakya melantunkan nyanyian Buddha dan cahaya Buddha menyelimuti semua orang dari tentara revolusioner. Dengan pertarungan sebesar ini, anggota tentara revolusioner mungkin tidak akan mampu bertahan. Sekalipun hanya satu momentum yang bocor, itu mungkin cukup untuk menghancurkannya hingga hancur. Kalian beberapa naga kolosal menjadi sedikit berlebihan. Namun, kekuatan kalian terlalu lemah untuk yang mulia untuk menyerang kalian secara pribadi. Karena itu masalahnya, aku akan membiarkan pangeran ke-10 kalian memberi kalian pelajaran. Lin Fan menjentikan jarinya dan kekuatannya berputar. Waktu tiba-tiba terhenti. Mengaum, serangkaian raungan naga melolong ke 9 langit saat naga Yin yang meledak dari surga Lin Fan. Tidak kusangka naga Yin yang ini adalah pangeran ke-10. Saat keempat kaisar naga melihat hal ini, hati mereka menjadi tegang saat mereka berseru tak percaya. Pangeran ke-10. Tubuh naga Yin yang ini memiliki panjang 100.000 kaki, dengan separuh tubuhnya tersembunyi di dalam kehampaan. Kumis naganya sendiri panjangnya ribuan kaki. Setiap kali mereka bergoyang, kekosongan akan bergetar dan retak karena kekuatan mereka. ROARRRRRRR. Saat pangeran ke-10 membuka mulutnya, musik naga langit langsung digunakan. Setiap harmonik berubah menjadi naga kolosal yang menyerang keempat kaisar naga. Musik naga langit adalah keterampilan yang eksklusif untuk ras naga kolosal, dan tidak diturunkan di tempat lain. Selain naga kolosal, tidak ada orang lain yang mampu menguasai mereka hingga tingkat budidaya tertinggi. Tapi tentu saja, itu adalah siapapun kecuali Lin Fan dan baknya dalam suatu sistem. Pangeran ke-10 mengembangkan reinkarnasi naga leluhur. Saat keempat kaisar naga melihat tubuh asli pangeran ke-10, mereka berseru kaget. Bagaimana mungkin? Reinkarnasi naga leluhur membutuhkan tubuh Yin dan Yang. Di bagian dunia ini, Ki Yin dan Yang telah lama tersembunyi dan hilang, dan pastinya tidak dapat muncul. Bagaimana mungkin? Pangeran ke-10 mengolah reinkarnasi naga leluhur. Tidak bagus. Pangeran ke-10 sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan naga leluhur adalah sesuatu yang dapat mengguncang dunia. Kaisar Naga Tao Tian membuka mulutnya yang besar dan menembakkan serangkaian bola naga emas yang berkilauan. Ada serangkaian naga kolosal kecil yang melingkari masing-masing bola naga ini. Tiba-tiba, bola-bola naga itu meledak dengan kekuatan yang sangat besar saat mereka bertahan melawan musik naga langit dari Pangeran ke-10. Reinkarnasi naga leluhur,
gambar mengambang ke-8. Tubuh pangeran ke-10 bergetar sesaat ketika kekosongan itu meledak. Tiba-tiba, gambar naga menutupi seluruh dunia seolah-olah itu adalah dunia naga. Sosok ilusi yin dan yang muncul saat sebuah cakar menamparkan ke arah 4 kaisar naga. Bam, bam, di bawah kekuatan yang sangat besar ini, tubuh keempat kaisar naga mulai meledak saat darah naga menyembur kemana-mana. Tidak ada yang tetap baik-baik saja dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagus, bagus. Ini gila. Memikirkan bahwa sementara pangeran ke-10 ini telah dilupakan di sisi yang mulia selama ini dan tanpa satu pun mengintip, dia berhasil mengembangkan reinkarnasi naga leluhurnya ke kondisi seperti itu. Ini hanya gila. Meskipun kondisi budidaya pangeran ke-10 adalah kondisi surgawi tingkat 8 saat ini, kekuatan yang terpancar dari dirinya tidak ada bandingannya. Bahkan kekuatan gabungan dari 4 kaisar naga bukanlah tandingannya sama sekali. Tidak, aku tidak boleh membiarkan keempat kaisar naga ini mati. Aku harus menangkap dan menyelamatkan mereka agar mereka bisa mengembangkan reinkarnasi naga leluhur untukku. Pada saat ini, Lin Fan telah menemukan alasan baru dengan ini. Setelah dia selesai melatih seluruh pasukan naga kolosal, siapa yang masih bisa menandinginya? Pangeran ke-10. Ini kami. Ini kami. Keempat kaisar naga tidak menyangka pangeran ke-10 sekuat ini. Ini adalah penindasan yang total dan langsung hingga mereka berteriak agar penindasan ini segera diakhiri. Saya kira kamu bisa berhenti sekarang. Lin Fan melambaikan tangannya agar pangeran ke-10 mundur. Pangeran ke-10, yang siap membunuh keempat kaisar naga itu, kembali ke wujud manusianya dan berdiri di samping Lin Fan. Kalian berempat telah menyinggung guruku. Kalian pantas mati. Pangeran ke-10 mencerca dengan dingin. Sejak dia datang ke sisi guru ini, dia telah menemukan arti sebenarnya dari hidupnya. Memikirkan kembali hal-hal yang telah dia lakukan di masa lalu, betapa membuang-buang waktu dan hidup hal-hal itu. Apakah kalian melihatnya? Di bawah asuhan yang mulia, Pangeran ke-10 Anda di sini akhirnya menginjakkan kaki di jalan yang benar. Apakah kalian bersikeras melakukan kesalahan Anda? Cepat dan bergabunglah dalam pelukan yang mulia. Yang mulia akan membimbing kalian dengan benar dan minta kalian berjalan di jalan yang benar juga, kata Lin Fan. Keempat kaisar naga saling bertukar pandang saat mata mereka bersinar karena terkejut. Sepertinya pangeran ke-10 telah sepenuhnya dikendalikan oleh manusia ini. Berita tentang ini harus disebarkan kembali. Bab 727, itu sosok yang sangat meledak. Apa yang telah kamu lakukan terhadap pangeran ke-10? Kaisar Naga Tao Tian adalah pemimpin dari 4 kaisar naga. Sekarang pangeran ke-10 sedang melayani pihak lain, dia pasti sudah dicuci otak. Mengingat kekuatan mereka, tidak mungkin mereka bisa membangunkan pangeran ke-10 dari ini. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh naga leluhur dalam ras mereka. Namun, situasi saat ini menjadi sedikit sulit untuk mereka atasi. Pangeran ke-10 terlalu kuat untuk mereka tangani saat ini. Nasibmu yang sebenarnya adalah tunduk pada guru kami. Pangeran ke-10 berdiri di samping Lin Fan dan berkomentar dengan acuh tak acuh. Pangeran ke-10. Kamu adalah pangeran ke-10 dari ras naga kolosal kami. Bagaimana kamu bisa mengakui manusia sebagai tuanmu? Di manakah martabatmu sebagai naga kolosal? Kaisar Naga Tao Tian berteriak dengan marah. 4 kaisar naga di sini, kalian harus menyerah saja dengan patuh. Milikmu benar-benar dapat menjamin bahwa hidupmu mulai saat ini dan seterusnya akan benar-benar sempurna. Lin Fan terkekeh. Pada saat yang sama, dia sedang memikirkan dalam benaknya apakah dia harus melakukan tur keliling markas ras naga kolosal dan melatih beberapa naga kolosal sehingga dia dapat memuliakan reinkarnasi naga leluhur sepenuhnya. Mustahil. Keempat kaisar naga meraung bersama. Pedang pembunuh naga memiliki efek penindasan 100% yang menyebabkan keempat kaisar naga merasa tidak nyaman dari ujung kepala hingga ujung kaki. Namun, bahkan pada saat ini, sebagai bangsawan ras naga kolosal, bagaimana mungkin mereka bisa tunduk pada manusia ini? Ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam ras naga kolosal. Karena itu masalahnya, maka yang mulia tidak punya pilihan selain menyerang. Sekarang waktunya semakin mendesak, Lin Fan tidak ingin menyia-nyiakannya lagi. Seketika, tubuhnya berkelebat saat dia muncul di kehampaan. Kelima jarinya berbentuk cakar dan meraih keempat kaisar naga.
Kurang ajar. Mereka berempat menggeram bersama-sama saat mereka berubah menjadi tubuh asli mereka, mengayunkan ekor naga besar mereka. Itu begitu kuat sehingga seluruh dunia berguncang karenanya. Saat keempat ekor naga mendarat di ujung jari Lin Fan, satu-satunya yang muncul hanyalah riak getaran. Lin Fan sedikit menekuk jari-jarinya saat empat rantai yang terdiri dari energi menerobos kekosongan dan mengunci empat kaisar naga. Brengsek. Rantai perkasa itu mirip dengan kunci surgawi yang membungkus erat tubuh keempat kaisar naga ini. Mereka menggeliat dan melolong di bawah tekanan. Dentang. Kalian tidak akan pernah bisa keluar dari situ. Di mata yang mulia, kalian masih terlalu lemah. Di bawah tekanan pedang pembunuh naga, Lin Fan dapat mengalahkan keempat kaisar naga dengan sangat mudah. Dia tidak membutuhkan usaha apapun. Keempat kaisar naga berteriak. Mereka terkejut menyadari bahwa metode manusia bahkan lebih kuat daripada metode pangeran ke-10. Kekuatan besar yang dia keluarkan itu seperti jurang tak berujung yang begitu dalam sehingga orang tidak bisa melihat kedalamannya sama sekali. Inti Kaisar Naga, pemusnahan semua makhluk. Kamu ingin menghancurkan diri sendiri. Sayang sekali kamu tidak memiliki apa yang diperlukan. Lin Fan meremas jari-jarinya, dan tubuh keempat kaisar naga mulai menyusut seolah-olah semua tulang mereka dihancurkan menjadi debu. Empat sumber kekuatan berbentuk benang tipis yang melilit ramuan universal dari empat kaisar naga. Bahkan setetes kekuatan pun tidak akan bisa keluar dari ramuan universal itu. Mengalahkan empat kaisar naga dalam sekejap mata. Bagi siapapun yang hadir, metode seperti itu benar-benar mengerikan. Membunuh. Tiba-tiba, suara yang menggelegar terdengar dari kehampaan. Pada saat yang sama, ada kilatan cahaya yang sangat tajam yang menembus semua batas waktu dan menghantam ujung jari Lin Fan. Dentang. Ding. Poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 200.000. Suara dentingan benturan logam terdengar. Tidak dapat menahan kekuatan yang luar biasa ini, jari-jari Lin Fan mundur. Sepertinya kalian masih punya cadangan. Lin Fan melihat ke atas ke dalam kehampaan. Menghembuskan seteguk udara, aura pedang dalam jumlah tak terbatas teriris ke dalam kehampaan. Tuan, apakah Anda menindas naga kolosal dengan asumsi bahwa kita tidak punya siapapun yang mampu? Suara seorang wanita yang sombong terdengar dari kehampaan. Tiba-tiba, seorang wanita yang mengenakan armor dewa pertarungan surgawi dan memegang tombak panjang muncul melayang dengan lembut di kehampaan dengan ekspresi angkuh. Permaisuri Naga Senwu. Saat keempat kaisar naga melihat siapa orang itu, ekspresi mereka berubah menjadi emosional. Permaisuri Naga Senwu memiliki tatapan tajam saat rambut panjangnya meresap ke dalam kehampaan, seolah-olah mereka sedang menyerap esensi naga kolosal pada saat tertentu. Melambaikan tombak panjang di tangannya dengan lembut, kilatan cahaya yang tajam menyebabkan sword wheels yang tak terhitung jumlahnya milik Lin Fan menguap ke dalam dunia. Surgawi tingkat 10, Dewa Abadi menyatakan keberadaan. Sejujurnya, sosoknya itu yang paling sombong di antara semuanya. Lin Fan menyipitkan matanya dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit menegang. Namun, dia tidak takut sedikit pun. Di dunia suci kuno, hanya ada 4 makhluk dari ribuan ras yang telah memperoleh kursi Dewa Abadi. Semua makhluk surgawi tingkat 10 lainnya tidak mendapatkannya. Dia pernah bertarung dengan ras makhluk paling kuno, kejam sekali. Tidak peduli apapun yang terjadi, kejam adalah makhluk kursi Dewa Abadi. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan permaisuri Naga Senwu. Meneguk. Pendeta Sakya menelan ludahnya dan datang ke samping Lin Fan. Dermawan, haruskah kita menggabungkan kekuatan? Bagi Pendeta Sakya, dada permaisuri Naga Senwu ini terlalu eksplosif. Hal sialan ini tidak masuk akal sama sekali. Lin Fan melirik ke arah Pendeta Sakya sekali, biksu botak, tidak mungkin kamu melihat betapa sombongnya sosok permaisuri Naga Senwu ini, dan berencana melakukan sesuatu, bukan? Dermawan, biksu malang ini adalah seseorang dari ras Buddha. Keenam inderaku murni, kamu tidak bisa memfitnahku seperti ini. Pendeta Sakya menjelaskan dengan tergesa-gesa seolah pikirannya baru saja dibaca oleh Lin Fan. Hah! Saat permaisuri Naga Senwu mendengar kata-kata ini, dia mendengus saat dia menerobos kehampaan. Lin Fan menunjukkan dengan jarinya, menyebabkan kekosongan meletus. Dia kemudian memandang permaisuri Naga Senwu dengan arogan. Permaisuri Naga,
Pikiran Pangeran ke-10 telah dikendalikan oleh manusia ini dan dia telah kehilangan kesadaran dirinya sekarang. Kaisar Naga Tao Tian berteriak. Ya, Permaisuri tahu tentang hal itu. Permaisuri Naga Shen Wu adalah seseorang dengan posisi terhormat dalam ras naga kolosal, yang memiliki budidaya tingkat surgawi tingkat 10 ilahi. Secara teori, dia seharusnya menjadi naga leluhur dari ras naga kolosal. Namun, karena jenis kelaminnya, dia tidak dapat menyandang gelar naga leluhur. Oleh karena itu, dia dianugerahi gelar Permaisuri Naga Shen Wu. Ibu dari semua naga, kebanggaan wanita dari ras naga kolosal. Bagi setiap naga kolosal betina, Permaisuri Naga Shen Wu adalah idola di hati mereka. Dalam ras naga kolosal betina hanya memiliki satu peran, yaitu bereproduksi dan berkembang biak untuk generasi mendatang. Namun, dengan memanfaatkan potensi bawaannya, Permaisuri Naga Shen Wu telah berhasil mengembangkan hingga tingkat tertinggi dan melepaskan diri dari belenggu yang mengikatnya, memungkinkannya untuk berkuasa sebagai eksistensi teratas dalam ras naga kolosal. Permaisuri Naga, pedang pembunuh naga di tangan pria ini menimbulkan tekanan yang sangat besar pada kita. Luka Kaisar Naga Tao Tian sangat parah, dan dia hanya bisa sembuh perlahan saat ini. Terhadap kekuatan pria ini, Kaisar Naga Tao Tian sangat berhati-hati. Tak disangka bahkan dengan kekuatan gabungan dari mereka berempat, mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Permaisuri Naga Shen Wu menatap Lin Fan dengan dingin. Melihat pedang pembunuh naga yang dia selempangkan di bahunya, dia juga mengerutkan kening. Tidak disangka akan ada harta karun yang bisa memberikan tekanan luar biasa bagi naga kolosal. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika itu dia bisa merasakan tekanan yang semakin besar di pikirannya yang menyebabkan pembatasan besar pada kekuatannya. Manusia, serahkan Pangeran ke-10 dan pedang pembunuh naga itu. Kalau tidak, permaisurimu di sini akan membunuhmu. Permaisuri Naga Shen Wu memerintahkan dengan keras ketika niat membunuh yang tak terbatas menginfeksi dunia. Itu tidak terbatas seperti otoritas surga itu sendiri yang berbenturan. Yang Mulia Sakya tidak bisa menahan diri untuk tidak tersandung ke belakang, dengan keringat mengucur di dahinya. Tiba-tiba, dia bisa merasakan kekuatan tak terkalahkan yang menghampirinya. Semua orang dari tentara revolusioner juga menarik napas dalam-dalam saat ini. Kemunculan Permaisuri Naga Shen Wu membuat mereka terkejut sekarang. Bab 728, ayo, saya sudah siap. Lin Fan tidak terintimidasi sedikit pun oleh Permaisuri Naga Shen Wu dan pidatonya yang sombong. Berdasarkan kekuatannya saat ini dan pembatasan pedang pembunuh naga, peluangnya untuk menang seharusnya 50-50. Namun, mengenai hasil sebenarnya, tidak ada yang tahu pasti. Biksu botak, kamu dan Pangeran ke-10 harus membawa yang lain bersama kalian untuk menyelesaikan sisa misi terlebih dahulu. Permaisuri Naga Shen Wu ini tampak sedikit kejam dan sepertinya dia tidak mudah untuk dihadapi. Untuk memastikan misinya tetap selesai tepat waktu, Lin Fan bersiap untuk mengambil tindakan sekarang. Dermawan, apakah kamu baik-baik saja? Pendeta Sakya bertanya dengan cemas. Lagi pula, wanita jalang ini adalah makhluk tingkat surgawi tingkat 10. Cepat enyahlah untuk menyelesaikan misinya. Lin Fan tidak menyangka hal ini akan terjadi juga. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan mampu menaklukkan keempat kaisar naga itu dengan mudah. Tidak kusangka bos ini akan muncul. Nah, salah satu aktivitas favorit Lin Fan adalah melawan BOSSES, apalagi jika itu adalah cewek bos. Watak Permaisuri Naga Shen Wu gagah berani dan kecantikannya tak tertandingi. Sebenarnya, hal yang paling penting adalah benjolan yang meledak di dadanya itu benar-benar mencengangkan. Dengan sedikit keengganan, Pendeta Sakya membawa massa bersamanya dan meninggalkan tempat itu. Tapi, bagaimana Permaisuri Naga Shen Wu membiarkan mereka pergi dengan mudah? Namun, Lin Fan menghalangi jalannya. Permaisuri Naga Shen Wu, lawanmu adalah aku. Kecuali jika kamu memiliki apa yang diperlukan untuk mengalahkan Yang Mulia, mustahil bagimu untuk menahan mereka. Lin Fan berkomentar dengan tenang. Mencari kematian. Permaisuri Naga Shen Wu berteriak saat tombak itu berayun menembus kehampaan, membelahnya menjadi dua. Kekuatannya begitu dahsyat hingga bisa membakar dunia. Dewa melawan 12 tombak. Di tangan Permaisuri Naga Shen Wu,
tombak itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Mengambil berbagai bentuk dengan teknik yang sangat tidak biasa, tombak itu menembus kehampaan, menyebabkan riak bergema. Tiba-tiba, Lin Fan mendapati dirinya dikelilingi oleh riak-riak ini. Satu demi satu, pusaran kekuatan terbuka di sekitar Lin Fan. Kamu punya beberapa kemampuan di sana. Lin Fan terus bergerak untuk menghindari mereka. Melihat permaisuri naga Shen Wu, dia mulai memahami sedikit pemahaman terhadapnya. Dia memang sangat kuat. Kemampuan. Kita lihat saja bagaimana kamu bertahan melawannya. 8 kesunyian, naga yang bangkit di alam semesta. Permaisuri naga Shen Wu meraung sambil memegang tombak dengan kedua tangannya saat dia menghantam tanah. Ledakan. Tanah retak saat ribuan naga kolosal melonjak dari sana. Setiap naga kolosal mirip dengan yang ditombak di tangan permaisuri naga Shen Wu saat mereka merobek kehampaan untuk menyerang Lin Fan dengan kekuatan sebesar itu. Tubuh dewa yang abadi, tidak dapat dihancurkan, tidak dapat dihancurkan. Tubuh Lin Fan tersentak saat gelombang energi mengelilingi tubuhnya dengan cahaya berkilauan. Setiap kali naga kolosal menghantam tubuhnya, sebuah riak akan terbentuk. Niat membunuh permaisuri naga Shen Wu muncul saat dia melemparkan tombaknya. Kekosongan itu bergetar saat niat dari 8 desolate memancar keluar dari segala arah, membawa setiap hukum kekuatan ke dalam tombak ini bersamanya. Alis Lin Fan berkerut saat dia mengirimkan pukulan yang sangat besar dan mengamuk sehingga tidak bisa dihentikan. Dalam pukulan ini, Dewa Malapetaka yang tak terhitung jumlahnya berteriak. Kemanapun pukulan itu lewat, tidak ada yang hidup. Dentang. Suara dentingan menggelegar dan bergemuruh di seluruh dunia. Segala sesuatu dalam radius puluhan ribu mil mulai tidak stabil. Kekosongan itu membalikkan arusnya saat mereka bangkit secara bergejolak dan menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Pertarungan antara kedua makhluk ini begitu hebat sehingga bahkan setetes energi pun dapat menyebabkan Saint Spirit Ki di dalam kehampaan memasuki kondisi mengamuk. Melihat segala sesuatu di hadapan mereka, keempat kaisar naga tercengang. Tidak disangka manusia ini mampu bertahan melawan permaisuri naga Shen Wu sampai tingkat tertentu. Cewek, awas sekarang. Pedang pembunuh naga milik kakakmu akan datang. Lin Fan memegang pedang pembunuh naga dan bergerak menuju permaisuri naga Shen Wu. Meskipun pedang pembunuh naga bukanlah harta karun yang gila, pedang itu memiliki tekanan bawaan terhadap naga kolosal. Kekuatan permaisuri naga Shen Wu secara konsisten ditekan oleh hal ini. Serangkaian halusinasi liar muncul di benaknya, memengaruhi kondisi mentalnya saat ini. Pedang pembunuh naga ini tidak boleh dibiarkan ada di dunia ini, dan harus dihancurkan. Permaisuri naga Shen Wu berpikir dalam hatinya. Namun, gerakan tangannya tidak berhenti karena kekuatan naga yang besar terus memancar keluar. Tiba-tiba, segala sesuatu di dunia ini tampaknya telah berubah menjadi dunia naga. Ketika naga dalam jumlah tak terbatas berenang melintasi langit dan mengaum. Sepertinya milikmu benar-benar harus bermain kotor sekarang. Permaisuri naga Shen Wu ini memang sangat kuat. Jika bukan karena pedang pembunuh naga ini menekan kekuatannya, dia mungkin berada di pihak yang diuntungkan sekarang. Lin Fan memahami hal ini di dalam hatinya. Tidak hanya permaisuri naga Shen Wu yang benar-benar tangguh, kekuatannya juga sangat besar. Namun, dengan pedang pembunuh naga yang dimilikinya, dia tidak perlu takut akan hal-hal itu. Kereta, dia harus melatih wanita ini. Jika dia bisa melatih permaisuri naga Shen Wu dan membuatnya mengembangkan reinkarnasi naga leluhur, efeknya pasti akan luar biasa. Namun, dengan itu, permaisuri naga Shen Wu yang menggairahkan dan mempesona ini kemudian harus berubah menjadi cewek decek besar. Pada saat ini, Lin Fan merasa perlu untuk menjatuhkan permaisuri naga Shen Wu dengan cepat. Meskipun 95 batu bata legendaris tidak banyak berguna saat ini, roh Bigra menggunakannya. Pada saat itu, Lin Fan menghantam dengan serangan telapak tangan yang tak terbatas, menyebabkan seluruh langit menjadi gelap. Roh Bigra berenang ke seluruh dunia saat kabut yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Alis permaisuri naga Shen Wu berkerut. Namun, dia tidak terlalu memperhatikan kabut itu. Manusia, kamu berasal dari latar belakang seperti apa? Sekarang dia tidak dapat mengalahkan Lin Fan dalam waktu yang lama, permaisuri naga Shen Wu merasa sedikit bingung. Bagaimana bisa makhluk sekuat itu menjadi seseorang yang belum pernah terdengar sebelumnya?
Meskipun dunia suci kuno itu besar, sebagai makhluk yang kuat, dia secara alami akan mengetahui makhluk kuat lainnya. Saat Lin Fan melihat bahwa permaisuri naga Shenwu tidak terlindungi sedikit pun dari roh bigra, dia diliputi kegembiraan. Hei, cewek gemuk besar. Sebaiknya kau dengarkan. Yang mulia adalah pemimpin partai tentara revolusioner dari tempat yang dijaga, Lin Fan. Mulai sekarang dan seterusnya, kau harus tunduk pada pesona yang mulia dan miliki rasakan kehidupan barumu. Lin Fan berkomentar dengan santai, dan tanpa basa-basi lagi, dia bergegas menuju permaisuri naga Shenwu. Dari sudut pandang Lin Fan, dia harus membuat darah permaisuri naga Shenwu terpompa lebih kuat dari sebelumnya. Dengan itu, pada saat roh bigra menyerang hatinya, yang mulia pasti bisa mendapatkan kemenangan. Adapun efek yang akan muncul setelah permaisuri naga Shenwu dipicu oleh roh bigra, Lin Fan secara alami memiliki beberapa mekanisme pertahanan untuk melawannya sekarang. Dia pasti tidak akan membiarkan masalah permaisuri air api terulang kembali di sini. Sesuatu seperti itu adalah pengalaman yang benar-benar memalukan bagi Lin Fan. Penghinaan mutlak. Dewa melawan 8 kesunyian. Pada saat ini, aura di balik permaisuri naga Shenwu tiba-tiba meroket. Terbukti, fakta bahwa dia membutuhkan waktu lama untuk menjatuhkan Lin Fan membuatnya sedikit cemas. Akhirnya, dia akan menggunakan jurus pamungkasnya. Lin Fan hampir bisa menjamin bahwa permaisuri naga Shenwu pasti mendapatkan semacam harta karun. Kalau tidak mungkin dia bisa begitu ganas. Tidak hanya itu, semua skill dan kekuatan suci yang dia tunjukkan sebelumnya bukanlah skill yang dimiliki oleh ras naga kolosal. Terbukti, dia pasti mengalami pertemuan lain di suatu tempat. Ya, pada saat permaisuri naga Shenwu mencapai puncak auranya, dia mengalami perubahan yang tidak biasa saat matanya bersinar dengan tatapan heran. Anda, permaisuri naga Shenwu mengarahkan jarinya ke Lin Fan dengan rasa tidak percaya. Di dalam hati permaisuri naga Shenwu, ada energi yang tak tertahankan yang menempatinya. Kamu, apa yang kamu? Apakah kamu mulai menyadari betapa hebatnya seorang pria milikmu sesungguhnya dan kamu memiliki keinginan untuk memaksakan diri pada milikmu sesungguhnya? Melihat keadaan permaisuri naga Shenwu, Lin Fan tidak bisa menahan tawa. Efek mistis dari roh bigra adalah sesuatu yang sudah lama dikenal Lin Fan. Faktanya, dia bahkan tahu perubahan apa yang akan terjadi pada seseorang. Jika seseorang tidak memiliki kesempatan untuk mengalaminya sendiri, mereka tidak akan pernah mengetahui sensasi menakjubkan yang akan ditimbulkannya. Ada apa dengan permaisuri naga? Kenapa auranya menjadi liar? Melihat pemandangan di kehampaan, keempat kaisar naga merasa terkejut. Mereka tidak tahu apa yang salah dengan permaisuri naga Shenwu, tapi mereka bisa merasakan perubahan yang terjadi. Pada saat ini, Lin Fan mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan menanggalkan pakaian dari dadanya sebelum mengangkat alisnya. Ayo. Milikmu benar-benar sudah siap. Kesadaran permaisuri naga Shenwu secara bertahap tergantikan. Ini bahkan lebih jelas ketika dia melihat otot dada Lin Fan yang terlihat sempurna dan sangat putih. Dia merasakan lidahnya menjadi kering dan haus saat dia akan meledak keluar dari dalam. Milikku, PSHEW. Permaisuri naga Shenwu membuang tombak di tangannya dan berlari menuju Lin Fan, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Babak 729, Harimau Hitam Mencuri Hati telah berkembang. Permaisuri naga, ada apa denganmu? Tombak pertarungan dewamu telah jatuh. Manusia terkutuk. Apa yang telah kamu lakukan pada permaisuri naga kami Shenwu? Keempat kaisar naga berteriak. Pemandangan permaisuri naga Shenwu menjadi gila seperti orang gila menyebabkan mereka meledak. Dia baik-baik saja beberapa saat sebelumnya. Bagaimana keadaannya bisa berubah menjadi seperti ini? Hais, ada satu hal yang tidak diberitahukan oleh Yang Mulia kepada kalian. Nah, masalahnya, permaisuri naga Shenwu telah benar-benar takluk oleh pesona Yang Mulia. Lin Fan mengangkat bahunya dan berkata tanpa daya seolah-olah itu adalah masalah yang meresahkan karena dia memiliki karisma yang begitu besar. Wajah keempat kaisar naga memerah saat mata mereka bersinar dengan api yang membara. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal ini. Lin Fan telah mewaspadai permaisuri naga Shenwu selama ini. Setelah dia dikonsumsi oleh roh bigra, kekuatan yang muncul dari permaisuri naga Shenwu bahkan lebih kuat dari biasanya.
Jika dia ingin memaksakan dirinya padanya, dia ingin memaksakan dirinya padanya. Tidak ada cara lain untuk melakukannya. Permaisuri Naga Senwu, sepertinya kau sangat berniat memaksakan dirimu pada Yang Mulia. Namun, Yang Mulia bukanlah sesuatu yang biasa-biasa saja dalam hal seperti itu. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jadi, sebaiknya kamu menyerah saja. Lin Fan membuka tangannya dan matanya tiba-tiba terfokus. Terbukti, dia akan melakukan langkah besar sekarang. Bagaimana bisa seperti ini? Hati Permaisuri Naga Senwu sedang menderu-deru saat ini. Namun, dia tidak punya kendali atas tubuhnya. Dia ingin menekan perasaan yang melonjak itu, namun tidak ada yang bisa dia lakukan sama sekali. Perasaan ini terlalu menyeramkan. Sebagai seorang surgawi tingkat 10, Dewa Abadi menyatakan, hatinya teguh dan teguh seperti batu. Bagaimana dia bisa terpengaruh oleh hal seperti itu? B***STARD. Meskipun ini adalah apa yang diteriakkan oleh Permaisuri Naga Senwu kepada Lin Fan dalam benaknya, apa yang keluar dari mulutnya saat ini adalah, aku akan memaksakan diriku padamu. Saat keempat Kaisar Naga mendengar ini, mereka bingung. Tidak kusangka kata-kata seperti itu akan keluar dari mulut Permaisuri Naga mereka Senwu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kesempatannya adalah sekarang. Melihat situasi di hadapannya, Lin Fan sangat gembira. Saat ini, pertahanan Permaisuri Naga Senwu hampir tidak ada. Petimu sangat besar. Namun, Yang Mulia akan menjadi orang baik sampai akhir. Saatnya membantumu berubah menjadi peti nomor 1 di seluruh dunia suci kuno. Seketika, mata Lin Fan berbinar saat tangannya terdorong ke depan seperti naga kembar. Sepasang tangan yang dipenuhi dengan kejahatan sedang menjangkau tempat yang belum dijelajahi saat ini. Aku akan menggunakan tanganku untuk memenuhi takdirmu. Wajah Lin Fan serius dan suci saat ini saat dia mengorbankan dirinya demi orang lain. Harimau hitam mencuri hati. Tiba-tiba, langit berubah warna dan awan mulai bergemuruh sementara guntur berderak. Segala macam fenomena aneh muncul seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Bam! Ahahahahahahahaha. Tiba-tiba, gelombang energi yang luar biasa meledak saat wajah Lin Fan berubah. Kekuatannya berputar dan berkumpul di sekujur tubuhnya. Aduh! Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Permaisuri Naga Senwu ini bisa membalas? Lin Fan tertegun saat dia melihat dadanya. Semburan kekuatan itu telah menyebabkan darah Lin Fan bergemuruh. Jika bukan karena kondisi fisiknya yang kuat, dia mungkin akan terkena dampaknya. Aha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 . Dadaku. DADAKUTTTTTTTTTTT. Tiba-tiba, raungan yang dipenuhi amarah yang tak ada habisnya memenuhi seluruh dunia. Pada saat yang sama, itu dipenuhi dengan rasa sakit yang tak ada habisnya. Lin Fan mengangkat kepalanya, tapi dia benar-benar terperangah. Ini, yang mengejutkan Lin Fan, peti raksasa Permaisuri Naga Senwu telah meledak. Pada saat itu meledak, roh Bigra juga tersebar. Terbukti, betapa kuatnya ledakan tadi. Ding, selamat. Harimau hitam mencuri hati telah naik level. Ding, harimau hitam mencuri hati telah berevolusi menjadi tinju meledak Beops. Astaga, ibu sialan ini sedang mempermainkanku, kan? Saat Lin Fan mendengar sistem mengumumkan bahwa harimau hitam mencuri hati telah berevolusi, dia masih bahagia untuk sesaat. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya macan hitam mencuri hati berevolusi. Tapi, saat mendengar nama baru itu, dia benar-benar tercengang. Ibu Asterisker ini sedang mempermainkannya. Sekarang dia telah menyebabkan tete itu meledak. Itu disebut Beops Bursting Fist. Jika dia menyebabkan beberapa bola meledak, bukankah itu disebut tinju meledak bola? Beops Bursting Fist, 3 pukulan untuk memperbesar, 4 pukulan untuk menimbulkan ledakan yang pasti. Keempat Kaisar Naga yang sekarang duduk di tanah dalam keadaan lumpuh tidak tahu harus berbuat apa lagi saat mereka duduk di sana membeku. Mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. Tidak kusangka bagian dari Permaisuri Naga Senwu itu akan meledak. B***STARD. Kamu B***STARD. Beraninya kamu melakukan ini pada saya. Tahukah kamu bahwa aku telah menghabiskan 1000,
000 TETESENSENSITUHANUNTUKMEMPERBAIKINYAKANEGARAYANGINDAHINI. Bahkan jika aku mengambil hidupmu, tidak ada cara untuk menggantikan ini. Aku akan membunuhmu. Aku pasti membunuhmu. Pada saat ini, Lin Fan merasa sedikit canggung sekarang. Ini bukan cara yang dia inginkan agar semuanya terjadi. Melihat keadaan permaisuri naga Senwu saat ini, Lin Fan merasa sedikit bersalah. Ini adalah dosa besar. Awalnya, dia ingin melakukan hal yang baik untuknya. Tidak kusangka semuanya akan berakhir seperti ini. Namun, Lin Fan tahu bahwa permaisuri naga Senwu pasti akan menggigitnya sampai mati pada saat ini. Cewek, aku tidak bermaksud begitu sama sekali. Apakah kamu ingin aku memberimu tinju lagi? Siapa tahu, itu mungkin akan menjadi lebih besar. Kata Lin Fan. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Permaisuri naga Senwu berteriak. Namun, saat dia hendak berdiri, rasa sakit yang tak tertahankan melanda dirinya. Gedebuk. Permaisuri naga Senwu terjatuh dan berlutut di tanah sambil memegangi dadanya. Wajahnya yang menakjubkan itu sekarang terlihat sangat mengancam. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Fan dengan penuh kebencian. Lin Fan merenung sejenak. Permaisuri naga Senwu ini tidak bisa selamat. Dia harus melatihnya. Namun, ada sesuatu yang membuat Lin Fan kesal. Cewek decek besar ini sekarang akan berubah menjadi cewek dada rata decek besar. Perbedaan kualitas yang tiba-tiba ini sulit diterima oleh Lin Fan dalam sekejap. Bahkan pendeta Sakya mungkin tidak bisa menerima hal seperti ini. Sulit untuk mengatakan bahwa ini bukanlah dosa tersendiri. Hais, permaisuri naga Senwu, beginilah cara kuenya hancur. Saat kamu tidak bisa menyangkal takdir, menurutku cara terbaik adalah kamu menerima takdir itu. Lin Fan membuka tangannya dan meraih permaisuri naga Senwu, yang tidak mampu bertahan melawannya sekarang. Keempat kaisar naga yang terkejut ditangkap oleh Lin Fan saat ini juga. Lin Fan, permatamu pasti akan membunuhmu. Permaisuri naga Senwu meraung. Ketika dia melihat serangan telapak tangan besar itu datang ke arahnya, dia tidak bisa bergerak meski ingin memblokirnya. Menjalankan kematian, Lin Fan memusatkan perhatiannya saat tubuhnya bergerak seketika. Dalam sekejap mata, dia sudah berada ribuan mil jauhnya. Ledakan, cakar naga raksasa jatuh di tempat Lin Fan berada beberapa saat sebelumnya dan meledak seketika. Tanah yang awalnya datar itu tiba-tiba berubah menjadi parit seperti jurang yang gelap gulita. Ini adalah, saat Lin Fan melihat cakar naga ini, alisnya berkerut seolah ini adalah sesuatu yang familiar. Namun, yang mengherankan adalah kekuatan penghancur cakar naga ini terlalu kuat. Cek, dia benar-benar melakukannya. Saat Lin Fan melihat cakar naga itu memanjang, dia langsung merasa tergesa-gesa. Dia segera berlari tanpa niat bertarung dengan pihak lain. Setelah Tuhan tahu berapa lama dia berlari, Lin Fan menoleh ke belakang dan melihat cakar naga itu mencengkeram permaisuri naga Senwu ke dalam kehampaan dan menghilang. Sayang sekali, tak kusangka permaisuri naga Senwu akan diselamatkan. Sepertinya akan ada musuh lain mulai sekarang. Lin Fan menyesali. Namun, cakar naga itu tampak mirip dengan tangan raksasa yang turun dari langit saat pertama kali dia bertemu Ciki. Lin Fan terdiam sejenak saat segala macam pikiran melintas di benaknya. Jika itu benar-benar tangan raksasa yang sama seperti dulu, daging itulah yang bisa dia turunkan ke dunia Xuan Huang. Bukankah itu juga berarti ada cara untuk pergi ke dunia bawah? Sepertinya jika ada kesempatan, dia harus pergi ke markas ras naga kolosal untuk melihatnya. Bab 730, ini terlalu sulit. Alasan naga kolosal. Seekor naga kolosal tergeletak di tanah dengan sisiknya mengeluarkan cahaya keemasan yang berkilauan. Matanya jahat saat mereka memandang ke bawah ke seluruh dunia. Sial, kekosongan itu bergetar. Sesosok tubuh babak belur muncul entah dari mana. Jika Lin Fan ada di sini, dia akan sangat acuh tak acuh. Bukankah ini hanyalah permaisuri naga titi yang meledak? Sialan, aku akan membunuh dia. Tentara revolusioner di daerah yang dijaga, aku akan membunuh mereka semua. Meskipun tidak banyak luka fisik di tubuh permaisuri naga Senwu, rasa sakit karena payudaranya pecah adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh siapapun. Permaisuri naga Senwu juga seorang wanita. Oleh karena itu,
dia secara alami sangat memperhatikan penampilannya. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia akan selalu mengambil wujud manusia dan jarang kembali ke wujud aslinya. Ini adalah sesuatu yang harus kita pertimbangkan dengan serius. Kita tidak boleh mengganggu tempat penjagaan. Duduk di atas naga kolosal yang sedang bersujud itu adalah seorang pria yang kekuatannya memancar ke segala arah. Dia adalah naga leluhur dari ras naga kolosal, yang memiliki kekuatan luar biasa. Bahkan jika permaisuri naga Shenwu adalah makhluk surgawi level 10, Dewa Abadi menyatakan, dia sama sekali bukan tandingannya. Namun, karena dia adalah seseorang yang belum mendapatkan kursi Dewa Abadi, dia sendiri juga tidak bisa dibandingkan dengan penjaga tempat yang dijaga. Naga leluhur, aku harus meminta dia membayar harganya. Wajah permaisuri naga Shenwu sangat dingin. Dia tidak bisa mentolerir hal ini sama sekali. Melihat bandara datar di mana dadanya yang gagah pernah berdiri, hatinya dipenuhi amarah yang membara. Begitu saja, dadaku hilang. Hati permaisuri naga Shenwu berdarah saat ini dan air matanya mengalir. Ekspresinya putus asa, dan sedih melihatnya. Plot balas dendam dalam jumlah tak terbatas melayang di benak permaisuri naga Shenwu. Dia ingin orang ini mati tanpa kuburan. Bahkan jika seluruh mayatnya dicincang menjadi debu, itu tetap tidak bisa menghilangkan kebencian di dalam hatinya. Naga leluhur Wan Zun tidak berekspresi. Dengan menggunakan satu pemikiran, dia mampu menerobos semua batasan waktu dan ruang untuk mengambil kembali permaisuri naga Shenwu. Namun, terhadap orang itu, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali jika tubuh fisiknya menuju ke sana, akan sulit untuk membunuh pihak lain. Pangeran ke-10, 4 Kaisar Naga. Meskipun mereka penting di hati naga leluhur Wan Zun, pembukaan dunia tanpa batas berada di titik puncak. Dia harus merencanakannya dengan benar. Hari berikutnya, alun-alun umum di Guarded Ground. Ada banyak makhluk hidup berkumpul di sini. Mereka semua sedang menunggu sebuah lelucon yang luar biasa besarnya. Tentara revolusioner telah menjalankan total 300 misi bertingkat bumi, menyebabkan kekurangan misi untuk semua partai besar dan kecil lainnya di dalam area penjagaan. Sedangkan untuk misi surga berjenjang, hanya ada beberapa pihak yang bisa menyelesaikannya. Aku yakin tentara revolusioner tidak akan mampu menyelesaikannya. Apa gunanya melakukan begitu banyak misi? Buang-buang waktu saja. Dan mereka ingin melawan Raging Desolate Party juga. Benar-benar sekelompok orang bodoh yang bosan hidup. Meskipun masing-masing dari mereka memiliki alat pelindung senjata roh, para anggota Raging Desolate Party tidak boleh diremehkan. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk menyebabkan senjata roh meledak. Partai Berserk Dragon dan Partai Dewa Pedang juga hadir saat ini. Wajah Ni Kuanglong sangat menakutkan untuk dilihat. Sejak dia dihabisi oleh tentara revolusioner, dia berubah menjadi bahan tertawaan para penjaga. Meskipun tidak ada orang yang berani mengejeknya secara terbuka, dia tahu bahwa dialah yang menjadi bahan tertawaan semua orang di belakangnya. Bagi Ni Kuanglong, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia tanggung sama sekali. Sial, kekosongan itu beriak. Mereka di sini, mereka di sini. Tentara revolusioner telah kembali. Semua orang menahan napas dan memandang ke kejauhan dengan terpaku. Tentara revolusioner yang cukup terkenal baru-baru ini telah kembali. Namun, kebanyakan orang sebenarnya terus memperhatikan Ni Kuanglong dan Feng Wushuang. Kedua partai mereka dididik oleh orang-orang ini. Oleh karena itu, keduanya seharusnya menjadi orang yang tidak ingin tentara revolusioner menyelesaikan misinya secara maksimal. Apa yang kamu lihat? Merasakan tatapan yang tertuju padanya, Ni Kuanglong berbalik dan berteriak dengan dingin. Tentu saja, tatapan tak seorang pun berani berlama-lama. Meskipun tentara revolusioner berani menindas Partai Naga Berserk, bukan berarti orang lain bisa melakukan hal yang sama terhadap mereka. Apa yang sombongnya dia? Bukankah dia juga dihancurkan oleh tentara revolusioner? Benar, sebenarnya, aku berharap tentara revolusioner bisa menyelesaikan misinya sehingga Partai Naga Berserk bisa mendapatkan pukulan yang bagus lagi. Kali ini, setelah kembalinya tentara revolusioner, meskipun aku harus menangis, merengek, atau mengancam akan bunuh diri, aku akan bergabung dengan tentara revolusioner. Bukankah kamu dari partai lain? Apa, kamu akan mengkhianati partaimu sekarang?
Mengkhianati A**ku. Apa yang aku lakukan disebut, kembali ke jalan yang benar. Pemimpin partiku itu terlalu kejam, dan secara praktis mengeksploitasi kami. Yang aku dapatkan hanyalah 10 kontribusi yang sangat sedikit poin darinya setiap hari. Itu bahkan tidak cukup untuk hiburan dasar. Sobat, hidupmu terlalu sulit, bukan? Setidaknya aku mendapat 20 poin kontribusi setiap hari. Pada saat ini, semua orang dari tentara revolusioner muncul di lapangan umum, dengan Lin Fan dan Pendeta Sakya memimpin. Tiba-tiba, suasananya terasa sangat aneh. Lihatlah ekspresi tentara revolusioner. Mereka terlihat sangat kecewa. Mungkinkah mereka belum berhasil menyelesaikan misinya? Itu benar. Aku yakin mereka tidak bisa melakukannya. Itu adalah misi 300 tingkat bumi yang sedang kita bicarakan. Apakah kamu pikir mereka adalah dewa? Bahkan jika mereka tidak makan dan tidur, akan sulit untuk menyelesaikan semuanya, mereka. Meskipun mereka tidak berhasil menyelesaikannya, tentara revolusioner tetaplah idolaku. Mereka terlalu sombong. Nanti, aku pasti harus mentraktir salah satu dari mereka minuman sehingga dia bisa membuka jalan bagiku untuk bergabung mereka. Itu ide yang bagus. Daripada mengejek mereka, bukankah lebih baik membantu mereka saat dibutuhkan? Di saat yang mengerikan ini ketika tentara revolusioner berada pada titik terendahnya, jika kita bisa menunjukkan perhatian dan perhatian yang cukup, kita seharusnya bisa untuk menyentuh hati mereka. Piak, piak, piak. Tiba-tiba, di tengah kerumunan, seseorang mulai bertepuk tangan dengan keras. Berjuanglah, tentara revolusioner. Itu benar. Meskipun kalian tidak berhasil menyelesaikan misi, keberanian kalian mengagumkan. Tidak ada pihak lain di tempat penjagaan yang dapat menandingi ini. Beberapa orang ini bertepuk tangan dan menyemangati tentara revolusioner, sementara penonton lainnya malah mencemooh. Ayoyo, bukankah ini tentara revolusioner? Bagaimana kalau sekarang, bukankah kalian sudah menyelesaikan misi kalian? Ayo, keluarkan dan biarkan semua orang melihatnya. Melihat ekspresi wajah semua orang, Ni Kuanglong tidak bisa menahan tawa seolah dia dipenuhi dengan kegembiraan. Dia datang ke hadapan wajah Lin Fan, dengan sombong. Ni Kuanglong tidak ingin mengatakan apa-apa lagi saat ini. Yang dia ingin lakukan hanyalah mengejek mereka. Selama dia bisa mencibir wajah itu satu kali saja, itu pasti akan membantu menenangkan kemarahan di hatinya. Lin Fan mengangkat kepalanya dan menatap Ni Kuanglong dengan ekspresi aneh. Dia tidak tahu apa yang coba dilakukan orang bodoh ini. Kenapa? Kamu berpikir untuk memukulku lagi? Kenapa? Apakah tidak ada lagi ruang untuk kebebasan berbicara? Ni Kuanglong diejek. Ya, tentu saja ada ruang untuk kebebasan berpendapat. Jawab Lin Fan. Namun, beberapa penonton mulai bergumam dalam diskusi. Ni Kuanglong ini sungguh keterlaluan. Benar, sebenarnya, tentara revolusioner tidak melakukan tindakan tercela atau apapun. Itu adalah pertarungan geng yang sah. Ni Kuanglong adalah pecundang di sini. Kalau begitu, itu cukup alasannya. Aku, Ni Kuanglong, adalah pendukung kebebasan berpendapat. Aku berbicara sesuai keinginanku. Kesombongan Ni Kuanglong hampir mencapai puncaknya sekarang. Ini adalah kesempatan yang telah dia tunggu-tunggu selama beberapa hari. Sekarang dia bisa mengambil kesempatan untuk mengejek tentara revolusioner dengan hatinya. Ini adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Bam! Pada saat ini, pemandangan ketidakpercayaan terjadi pada semua orang yang hadir. Wajah Ni Kuanglong memerah seperti hati babi saat ini saat dia menatap Lin Fan dengan ekspresi bingung. Dia kemudian berlutut dengan ekspresi kesakitan sambil memegang benda berharga itu di antara selangkangannya. Rasa sakit yang berdenyut-denyut di kacangnya melonjak ke dalam pikirannya, menyebabkan dia kehilangan harapan terhadap masa depan. Kaki kanan Lin Fan sangat cepat saat menyerang tepat sasaran. Dia kemudian terkekeh, bagaimana sekarang? Apakah kamu ingin menertawakanku? Mengapa? Apakah aku tidak punya kebebasan untuk memukul seseorang yang tidak aku sukai sekarang? Dan siapa yang memberitahumu bahwa tentara revolusioner belum menyelesaikan misinya? Saudaraku, beritahu dia. Katakan padanya apa yang mengganggu kalian. Lin Fan melambai dengan tangannya dan menghela nafas. Sepertinya cukup menakutkan ketika orang-orang terbelakang sampai sejauh ini. Para anggota tentara revolusioner tidak berdaya saat ini. Hais, ini terlalu sulit.
Sepanjang perjalanan, aku sudah memikirkan cara menggunakan poin kontribusi itu. Benar, itu terlalu meresahkan. Pemimpin parti kita ingin kita menghabiskan semuanya hari ini. Bagaimana caranya aku menghabiskan semuanya? Saudara-saudara yang baru saja bertepuk tangan, bisakah aku menyusahkan kalian untuk turun? Datang dan bergabunglah dengan tentara revolusioner kita dalam menyia-nyiakan poin kontribusi itu. Saat ini, kerumunan itu tercengang. Para bajingan ini sudah melakukan aksinya sejak awal. Adapun Lin Fan, dia hanya tertawa kecil saat ini dengan cara yang sangat riang. Poin pengalaman True Origins Cruising Kick telah bertambah sedikit lagi. Poin pengalaman seperti itu sangat berharga. Sudah waktunya mengumpulkan sebanyak yang dia bisa. Subscribe channel, like dan komentar.